Bang, puji Tuhan sehat. Mantep, semangat banget ini. Udah ngopi belum tuh? Ya, Udah ngopi belum? waduh kopinya sudah tinggal gelasnya doang ini. Waduh, gelasnya mah ya kan diminum atuh. Udah tinggal sari-sarinya doang. Ya udah, yang penting sehat. Iyalah yang penting kan kesehatan terutama. Saya pengen nanya Selamat Bang, pagi, Pak sebentar Bang. Jamal. Aduh, saya pengen nanya Bang Jabat. Ya, Bang Jamat, dari jujur ya, jawab ya. iya ya. Kenapa hanya mau berdiskusi dengan Bang Juma? Jujur. Saya jujur ya, Ya. kenapa saya selalu meminta diskusi dengan Bang Juma? Hmm. Karena saya kan suka menonton diskusi-diskusi di channel lainnya juga gitu kan. Hmm. Jadi dari semua yang saya pahami, yang saya lihat dari kualitas para apologet dari Muslim, Hmm. saya lebih condong Bang Juma lebih mumpuni dalam bahasanya, dalam memahami. Makanya saya mau berdiskusi dengan beliau gitu loh. Oke, udah dipahami. Tapi bukan berarti yang lain itu nggak kurang baik. Bukan berarti yang lain. Cuman karena mungkin metodenya, cara penyampaiannya, apa ya, lebih lebih mencerahkan, terus mudah dipahami begitu ya. Bukan gitu juga. Ah. Cuma gini, kenapa saya selalu pengen diskusi sama Juma? Karena Juma itu kan, Bang Juma ini suka menafsirkan Alkitab itu seenaknya gitu loh. Jadi saya pun harus meluruskan itu gitu loh. Oh, itu juga intinya di sana. Iya, itu makanya kalau yang lain kan tidak terlalu seperti Bang Juma kan gitu kan. Mungkin diskusi hanya bertanya jawab. Tetapi kadang-kadang kalau Bang Juma kan mengambil keputusan sendiri, langsung mengatakan seperti ini. Bahkan kemarin pun Bang Juma mengatakan kepada saya bahwa Yesus itu pun berdosa kan gitu kan, tanpa dalil mengatakan seperti itu. Makanya saya kenapa senang ingin diskusi dengan beliau. Satu, dia ilmunya bisalah contohnya mumpuni dalam agama Islam gitu kan. Tetapi kelemahannya cuma satu, terlalu suka menafsirkan firman Tuhan dalam Alkitab itu seenaknya gitu loh. Itu yang bikin saya itu, kenapa saya itu selalu ingin sama dia gitu. Oke, artinya Anda ingin meluruskan cara menafsirkan atau cara bagaimana mengesegesis satu data di Bible gitu ya. Nah, itu intinya gitu ya. Jadi supaya para pendengar juga memahami gitu loh. Jangan contohnya hanya sepihak, karena yang sudah saya dengar, apalagi kalau sama apologet Kristen yang lainnya, apalagi dia baru-baru masuk gitu kan. Ya. Itu habis diputar balik sama Juma semua. Saya suka dengar itu. Bahkan sama Rudy Johannes, sama siapa yang lain pun saya lihat itu seperti itu. Makanya saya selalu pengen mengajak dia gitu loh. Oke, baik. Sudah paham maksudnya. Tapi Anda juga harus maklum, dan memang Anda punya hak jawab untuk itu. Di sinilah tempatnya, gitu ya. Tapi saya rasa ya, saya bukannya karena saya Muslim mendukung gitu ya. Saya rasa penjabarannya itu tidak ditambah kok, tidak dikurang dalam mengartikan sebuah data di Bible begitu. Clear and clear di sana. Tapi kalau misalnya selama ini Bang Jamat, ini ada harus diluruskan, ya memang perlu. Maksudnya pengen dikantar balik gitu ya. Itu. Betul, itulah makanya saya selalu meminta kepada kalau saya live itu selalu minta ada Bang Juma kan gitu kan. Karena yang saya ketahui ini menurut saya, pandangan saya lah. Kalau Bang Juma ini kan termasuk andalan dari apologet umat Muslim kan untuk saat ini kan.
termasuk satu andalannya yang dianggap mumpuni, makanya disematkan sebagai gurunda kan. Dulu pernah Anda mengatakan Banyuma itu jakir naiknya Indonesia, betul? Dulu pernah ngomong gitu ya? Oh, saya nggak pernah ngomong. Nggak pernah ya? Oh, bukan Anda ya? Iya. Bukan saya ngomong seperti itu. Cek Mas Andi, monitor. Siap, Banjul. Coba ekonya dikecilin dikit. Oh ya, nggak pakai ehoy. Oke, cek nggak pakai ehoy. Gimana Banjul? Udah segini? Cek. Agak keras dikit. Agak apa? Ya udah bersih sekarang. Tadi ada gaungnya, going noise, tapi sekarang sudah clear. Oke, thank you Pak Jul. Kemarin kenapa itu sampai jelek banget suaranya, putus-putus? Oh, itu kemarin saya relay antara mixer satu, dua perangkat, terus di kawin silang, gagal gitu ya. Biar lebih praktis gitu. Tapi sekarang sih kalah suaranya Mas Andi. Waktu bicara keras itu sepertinya suaranya pecah gitu tadi malam. Sekarang udah clear, mantap, udah ada. Habis ini aja deh Pak Jul, nanti habis ini yang live laptop aja deh. Pindahin aja semua ke laptop nanti. Habis ini aja kalau ada waktu. Iya. Nah, biar nggak ribet gitu. Oke, kita kembali ke topik ya Pak Jul. Ini Pak Jabat dengan Bang Juma. Topiknya itu kemanakah roh? Tadi gimana topiknya yang diajukan Pak Jabat sebelum direspon Bang Juma? Silakan Pak Jabat. Temanya karena ini menyinggung dua keyakinan ya. Jadi supaya ada timbal baliknya kita nanti tanya jawab di situ. Saya mengambil topik yang sama-sama kita merujuk memiliki roh yang orang mati gitu kan. Jadi topiknya kemanakah roh orang mati itu pergi? Apakah ada yang langsung naik ke surga ataukah semuanya itu dikumpulkan di dunia orang mati? Di alam barzah. Di alam barzah. Kan gitu kan? Menurut iman masing-masing itu loh. Ya. Jadi saya tidak memaksakan kehendak saya untuk umat muslim dan umat muslim pun tidak bisa memaksakan kehendak kepada umat Kristen, tapi kita menguji letak kebenarannya kan gitu. Iya. Baik, bagus. Mudah-mudahan nanti bisa Anda jelaskan apakah di Bible itu ada alam barzahnya, ada tempatnya dulu dikumpulin gitu loh. Jangan-jangan dikumpulin dulu di Stadion Bung Karno. Baru dipanggil masuk satu-satu gitu loh. Oke. Baik. Terima kasih Pak Jabat, saya panggil Bang Juma dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mungkin Bang Juma udah mendengarkan pendapat Bang Jabat. Kenapa sih selalu ingin ke Bang Juma? Komentar Bang Juma? Jadi gini, betul dari apa yang disampaikan oleh saudara kita Jabat ya, bahwa apapun yang terlontar dari lisan saya kemudian baik terkait Al-Quran maupun Bible itu saya pertanggungjawabkan. Karena saya mempelajari, bukan hanya sekedar membaca, tetapi menelaah, kemudian memahami, kemudian melakukan riset terhadap satu dalil, lalu kemudian diuji dengan kapasitas keseluruhan Bible atau Al-Quran terhadap dalil tersebut. Gitu Bang Handi. Oke. Jadi saya tidak mengambil satu data, kemudian itu saya lempar ke forum, di mana data itu saya tidak bisa bertanggungjawabkan. Tapi saya mengambil data, kemudian saya akan bertanggungjawabkan dengan kisi-kisi pemahaman terhadap dalil yang berkaitan atau berhubungan dengan dalil yang saya jadikan sebagai objek kajian. Gitu Bang. Ya, artinya apapun yang statement Bang Joma itu bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan data. Itu intinya ya Bang Joma. Insya Allah. Bisa. Begitu Bang Jamat. Karena Bang Joma sudah ready, Bang Jabat sudah ready, kita mulai saja. Kita buka langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di seluruh menara siar langsung dari Jujahidin Cakrawala Cemerlang. Pagi hari ini diskusi bersama Bang Jabat dengan Bang Juma. Topiknya kemanakah roh orang mati?
Itu kira-kira Bang Jabat, silakan nggak usah pakai timer, dipergunakan sebijak mungkin. Silakan Bang Jabat dulu yang memulai. Monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi saya hanya mau menyampaikan kita harus mengenal iman kita yang sebenarnya. Artinya apa? Kita selama hidup di dunia pun kita itu diminta supaya kita tidak mengikuti orang-orang yang suka melakukan perbuatan dosa. Artinya apa? Firman Tuhan itu adalah kebenaran, sebuah pedang yang akan memisahkan antara manusia orang berdosa dengan manusia orang kudus. Jadi, jikalaupun nanti kita suatu saat mati, apakah semua amal ibadah kita yang kita lakukan, kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, terus kita mati, roh kita itu dikumpulkan dengan orang-orang berdosa juga, itu menurut saya sesuatu hal yang kurang tepat. Karena apa? Tidak mungkinlah orang yang suci, orang yang putih digabung dengan orang berdosa yang hitam, karena hitam dan putih itu tidak bisa dipersatukan. Maka untuk itu nanti saya akan jelaskan menurut keimanan kekristenan, bagaimana, kemanakah roh orang Kristen ini yang benar-benar hidup di dalam firman itu, apakah dia masuk surga atau masuk dunia orang mati, itu di alam maut, alam kegelapan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Bang Handi? Ya langsung Bang Juma. Oke, baik. Jadi ketika Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atas kita semua, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Pagi ini kita dipertemukan oleh saudara Jabat terkait dengan tema kemanakah roh manusia setelah kematian. Terkait dengan ini, Al-Quran mengatakan, meskipun sepenggal data atau ayat dalam Al-Quran yang saya sajikan, tapi berbicara mengenai hal yang mengetahui tentang apapun yang disebut dengan alam gaib, Al-Quran mengurai begini, Bismillahirrahmanirrahim, innaka antal allamul ghuyub. Innaka anta allamul ghuyub. Jadi pengetahuan tentang yang gaib-gaib itu semuanya ada pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bukan berarti kita tidak bisa menerawang atau tidak diberi pengetahuan tentang kehidupan setelah kematian. Nah, di dalam Islam itu dikenal dengan sebutan alam barzah. Alam barzah ini alam di mana manusia itu berada dalam sebuah tempat, ya, alam juga namanya ya, tempat kehidupan yang kemudian padanya ada dinding. Jadi alam barzah ini adalah alam yang membatasi antara kehidupan manusia kepada kehidupan dunia dan kehidupan manusia terhadap kehidupan akhirat. Nah, Al-Quran menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa min waraihim barzakh. Nah, jadi barzakh ini, kata Allah, di hadapan orang-orang yang telah meninggal dunia, itu ada dinding. Ila yaumil qiyam, ila yaumi yab'atsun. Untuk kemudian dinding ini menghalangi manusia sampai kepada datangnya di mana manusia itu dibangkitkan dari kematian. Nah, kemudian ketika kita ditanya, kemana orang-orang yang sudah meninggal ini? Kemana rohnya? Jadi kalau tadi sahabat kita, saudara Jabat menerangkan bahwa tidak mungkin kemudian jasad roh orang yang selamat dan roh yang tidak selamat itu disatukan, itu betul. Itu betul. Layaknya dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini, tidak akan mungkin kemudian orang-orang beriman dan orang-orang yang kufur itu hidup dalam semua aspek kehidupan, dalam semua pergulatan kehidupan. Pasti ada pemisah di antara mereka. Hanya saja yang perlu diketahui di dalam ajaran agama Islam, bahwasanya alam barzah atau yang kemudian disebutkan di dalam kehidupan kehidupan setelah kematian, kalau di dalam perjanjian baru itu disebut Hades, ya, itu ada gitu loh, ya,
alam tempat kematian itu memang ada. Nah, pembeda antara orang beriman dan orang kufur adalah orang-orang beriman ini itu diperlihatkan kemudian tempat mereka akan dibangkitkan kelak. Begitu juga sebaliknya. Jadi orang yang kemudian memiliki kondisi di mana mereka itu adalah orang-orang yang apa istilahnya kufur terhadap firman Allah, terhadap keyakinan yang harusnya diimani, itu diperlihatkan tempat kembalinya. Jadi logika sederhananya begini. Ketika kemudian kita berada di tempat yang sangat gelap, seorang diri, kemudian ada layar, ya. Layar itu memperlihatkan tontonan yang sangat menyedihkan, yang sangat menyengsarakan, yang sangat menyiksa, yang sangat kemudian perih, duka, dan pokoknya tidak ada lagi keindahan yang bisa dilihat dari tontonan itu, dan kita seorang diri. Itulah yang disebut dengan siksaan. Yang kita lihat di sana adalah tempat kita akan kembali ke sana. Tempat kita yang akan kita tuju, maksud saya. Apakah ada kesenangan di situ? Enggak ada. Apakah ada kebahagiaan? Enggak mungkin. Apakah masih ada ingatan kepada anak, istri, dan semuanya? Enggak akan ada. Yang ada di benak kita adalah pertolongan untuk menghindar dari apa yang ada di depan kita itu. Karena yang kita lihat adalah diri kita. Diri kita direndam dengan api, direndam dengan air mendidih, dengan api yang menyala-nyala, dibakar kita di dalamnya. Inilah yang dimaksud dengan siksaan kubur. Nah, bagaimana dengan mereka orang beriman? Ibarat kata, dalam satu tempat yang sangat indah, kemudian dipertontonkan kita di situ dengan kebahagiaan yang kita punya. Kita begitu bahagia di alam sana, di dalam film, dalam tontonan yang kita lihat misalnya. Apakah kita senang? Senang. Inilah yang dimaksud dengan kenikmatan alam barzah. Kenikmatan alam barzah itu seketika kiamat datang kita nggak terasa gitu. Ibarat kita nonton film, ketika filmnya itu indah, filmnya itu menyenangkan, kita nggak terasa, tiba-tiba habis filmnya. Ternyata manusia sudah dibangkitkan kemudian untuk dihakimi, dikembalikan kepada tempat yang sesungguhnya. Yang neraka yang tadi kembali ke neraka, yang tadi melihat surganya menuju kepada surga. Itulah yang digambarkan oleh Al-Quran. Itu yang digambarkan oleh alam barzah. Itu yang digambarkan oleh umat Islam di dalam kitabnya. Nah, karena itulah kesimpulan dari saya bahwa di dalam Al-Quran diterangkan surah Al-Mu'minun, kalau nggak salah saya ya, diterangkan begini. Demikianlah keadaan orang-orang kufur. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, maka mereka akan berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Untuk apa? Untuk bertaubat. Kenapa? Karena tadi dia sudah diperlihatkan siksaannya. Ternyata kamu salah langkah, salah memilih ketika kamu hidup di dunia. Maka ketika masuk ke alam kubur, kamu diperlihatkan tempat kembalimu yaitu neraka, minta kepada Allah. Ya Allah, kalla innaha kalima huwa qailuha wa min waraihim wa min waraihim barza ila yaumi yab'atsun. Ya, semoga saya tidak keliru. Jadi dia minta untuk kembali ke kehidupan yang sebelumnya. Daripada saya nanti ke sana, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Aku akan menyembahmu, tidak akan ingkar kepadamu lagi. Tapi apa boleh buat? Itu sudah masuk ke alam barzah, tidak ada lagi kesempatan untuk kembali meski waktu sedetik saja. Makanya alam kubur itu disebut dengan hari penyesalan. Ya, sekira begitu sementara, silakan. Terima kasih, Bang. Jadi alam barzah itu dikumpulkannya semua roh orang mati ada di situ ya. Orang kudus, orang yang imannya baik, sama orang berdosa, orang kafir dikumpulkan di alam barzah itu, Bang ya. Semua berada di alam barzah, bukan dikumpulkan, tapi semua berada di alam barzah. Layaknya kita di atas muka bumi ini, semua berada dalam alam dunia, tidak dikumpulkan dalam satu tempat, tapi dia bertebaran di mana mereka kemudian ada. Itu alam barzah. Iya, maksudnya kan alam barzah ini kan alam gaib kan, alam kematian. Mati kan. Betul, iya kan? Betul. Maksud saya kan berarti semuanya dikumpulkan di dalam alam barzah itu kan, alam kematian itu kan. Betul. Itu maksud saya. Siap. Terima kasih. Jadi kalau menurut iman Kristen itu ada perbedaan dengan iman umat Muslim.
Iya. Karena di dalam iman kekristenan itu, pada zaman kehidupan dari Adam sama Hawa, sampai sebelum penebusan dosa yang dilakukan oleh Allah sendiri, yaitu Allah yang turun ke dunia dalam rupa manusia, yaitu Tuhan Yesus, maka semua roh itu memang ada di dalam dunia orang mati. Semuanya ada di situ. Di dalam dunia kegelapan itu ada. Ya kan? Tetapi itulah yang dibilangnya begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya kan? Sehingga apa? Dia melihat semua itu tidak layak roh yang kudus ditempatkan di dalam dunia kegelapan, yaitu di alam kematian. Maka itulah sebabnya Yesus berkata di dalam Matius 8 ayat 11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Artinya apa? Orang-orang kudus itu akan dipindahkan. Rohnya itu akan dipindahkan. Tetapi tubuhnya tetap binasa. Belum dibangkitkan. Hanya rohnya akan dipindahkan ke surga. Tetapi orang-orang yang berdosa, dia akan tetap di dalam dunia kegelapan, yaitu alam kematian. Dan itulah yang digenapi oleh Tuhan Yesus, itu yang di dalam Matius, sebentar ya, yang di dalam Matius 27 ayat 51 sampai 52, iya kan? Di situ dikatakan apa? Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Artinya apa di sini? Pada saat penebusan itu, selesai penebusan dosa itu, dia menyerahkan nyawanya, dan Yesus turun ke dunia orang mati. Kalau dikatakan di dalam Alkitab di situ memberitakan Injil, ya kan? Itu dalam arti apa? Menyatakan kebenaran bahwa dialah juru selamat satu-satunya, dan dialah yang membangkitkan orang-orang kudus untuk mengangkat mereka ke dalam surga. Artinya pada saat hal itu terjadi, penggenapan itu genap, maka terbelahlah tabir bait suci itu sebagai tanda pintu surga itu terbuka, dibukanya jalan bagi orang-orang kudus. Disitulah orang-orang pada zaman dahulu yang sudah mati itu, yang hidup dalam kekudusan, diangkat ke surga rohnya semua. Karena mereka tidak layak untuk dikumpulkan bersama orang-orang berdosa di dalam dunia kegelapan, di dunia orang mati. Ya kan? Jadi tabir bait suci terbelah dua itu sebagai simbol, sebagai bukti nyata, tanda yang bisa dilihat oleh manusia pada saat itu, bahwa terbukanya pintu surga. Sebab manusia itu jatuh ke dalam dosa karena akibat perbuatan satu orang, yaitu Adam, dan diselamatkan, dibukanya kembali pintu surga itu oleh satu orang, yaitu Yesus Kristus. Artinya apa di situ? Dulu pada saat Adam sama Hawa jatuh ke dalam dosa, maka pintu surga itu terbuka bagi seluruh umat manusia. Karena sudah hidup dalam dosa. Sebab karena orang yang memiliki satu dosa pun tidak layak untuk hidup di dalam surga. Maka tertutuplah pintu surga itu. Tetapi setelah Allah turun ke dunia dalam rupa manusia, dan penebusan dosa yang dilakukan oleh darahnya yang kudus, itu adalah hanya sebagai simbol yang bisa kita dilihat oleh mata manusia, bahwa sebagai tanda penebusan bagi orang-orang yang percaya kepada Allah sendiri, supaya bisa rohnya diangkat ke surga. Sehingga keadilan itu terjadi. Jangan sampai yang namanya roh orang kudus dengan roh orang berdosa ditempatkan di tempat yang gelap. Karena itu tidaklah baik. Itulah sebabnya mulai dari kematian Yesus penggenapan itu, setiap orang Kristen yang mati dalam kekudusan, itu rohnya langsung naik ke surga. Seperti yang dikatakan oleh Yesus kepada orang yang disalibkan yang sebelah kanannya. Pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Artinya apa? Rohnya dia setelah dia meninggal, waktu disalibkan,
maka rohnya akan naik ke surga, tetapi tubuhnya tetap binasa. Karena untuk kebangkitan tubuh itu nanti dilakukan kebangkitan dari tubuh kekalnya itu pada saat setelah kiamat terjadi. Dan setelah kiamat pun terjadi, yang dibangkitkan yang pertama adalah tubuhnya orang-orang kudus. Untuk apa? Untuk dapat merasakan kehidupan yang sempurna di muka bumi ini, seperti halnya waktu Adam sama Hawa hidup sebelum jatuh ke dalam dosa. Itulah sebabnya iblis itu dipenjara selama 1000 tahun, supaya manusia yang hidup dalam kerajaan 1000 tahun itu hidup sempurna. Dan itulah keadilan yang diberikan oleh Allah sendiri kepada umat manusia. Artinya apa? Yang bisa merasakan kehidupan sempurna seperti zamannya Adam sama Hawa sebelum jatuh dalam dosa, bukan hanya diberikan kepada Adam sama Hawa saja, tetapi diberikan kesempatan kepada semua keturunannya yang belum pernah merasakan kehidupan seperti itu. Dan itulah yang diberikan kepada orang-orang kudus. Dan setelah selesai nanti masa kerajaan 1000 tahun itu, barulah orang-orang yang berdosa ini dari alam kematian dibangkitkan tubuhnya. Untuk apa? Untuk dilakukan penghakiman menurut perbuatannya masing-masing. Untuk ditempatkan ke surga atau ke neraka. Tetapi kalau saya melihat dari apa yang dijelaskan oleh Bang Juma tadi, ya sangat berbeda jauh dengan kekristenan, karena umat Kristen itu mulai dari penggenapan itu rohnya langsung naik ke surga, sedangkan umat Muslim meninggal, mau dia mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan iman yang benar-benar imannya bulat, taat dan setia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Tetap dia dimasukkan di dalam alam barzah. Padahal kalau kita merujuk kepada kehidupan di dunia ini, di saat ada saudara kita yang meninggal, saudara muslim, selalu berdoa, semoga amal dan ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, kan gitu kan? Itulah doa. Bahkan umat Kristen pun mendoakan hal seperti itu jika ada saudara kita dari umat muslim yang meninggal. Bukan hanya umat muslim saja yang berdoa seperti itu. Tetapi kalau kita merujuk sampai sekarang, apakah sudah ada umat muslim yang rohnya sudah naik ke surga? Sebab jika tidak, berarti semua doa yang kita ucapkan selama ini supaya amal ibadahnya diterima di sisi Allah, yang diterima itu pada faktanya kalau umat muslim mengatakan belum ada di surga, berarti belum dikabulkan. Padahal doa itu sudah dari dulu sampai sekarang. Dan bahkan mungkin nanti sampai akhir zaman, doa itu akan selalu diucapkan untuk saudara-saudara kita yang dipanggil terlebih dahulu. Sedangkan umat Kristen berdoa, dia kembali kepada pangkuan Bapa. Artinya apa? Ada harapan. Jika memang dalam hidupnya dia benar, suci, dia hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dia pelaku firman, maka ada harapan dia meninggal, rohnya langsung naik ke surga. Tetapi jika pun dia hidup dalam dosa, maka rohnya akan dimasukkan ke dalam alam kematian. Kira-kira seperti itu, Bang. Ya, baik. Terima kasih atas jabaran saudara. Jadi gini, yang saya katakan alam barzah itu adalah alam setelah kehidupan di atas muka bumi ini. Terkait dengan orang-orang beriman, orang-orang mukmin kemudian, Allah menerangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jadi jangan kamu kira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Itu masuk ke dalam kematian kekal. Tidak. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Artinya yang saya gambarkan tadi, bahwasanya orang yang beriman, orang yang mukmin diliputi kehidupannya di alam barzah dengan kebahagiaan yang setara dengan surga. Saya telah menggambarkan tadi bagaimana kemudian orang-orang beriman itu ketika dia di alam barzah, dia dikelilingi oleh pemandangan, oleh tontonan-tontonan yang mengenakkan, dia layaknya dia di surga. Itu yang saya katakan dari awal. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW itu mengatakan bahwa
kubur itu, alam barzah itu bagi orang per orang bisa menjadi sebuah taman dari taman-taman surga. Atau juga sebaliknya, bisa menjadi liang dari liang-liang yang ada di neraka. Nah, itu kembali kepada apa? Kembali kepada amal kebajikan. Kembali kepada iman kita ketika kita hidup di alam dunia ini. Jadi kalau Anda memahami orang Kristen mati langsung ke surga, itu juga keliru. Yang benar itu adalah orang itu berada pada alam penantian. Dia bahagia, maka dia berada di taman-taman yang kemudian diibaratkan taman surga. Dia sengsara, maka dia juga berada pada jurang-jurang yang disebut dengan liang-liang neraka. Kenapa saya mengatakan begitu? Itu yang saya katakan tadi. Saya belajar tentang Bible. Saya terjun di dunia apologet bukan karena saya tidak, bukan karena ada unsur karena nggak suka, tidak. Tapi karena saya belajar. Saya mengkaji di dalam data yang ada di dalam kitab saudara, terlalu banyak dalil yang mengatakan bahwa manusia nanti ke surga setelah mereka itu mendapatkan upah dari catatan perbuatan. Contoh misalnya, Wahyu 20:11 sampai nomor 15, di situ lengkap dibacakan. Atau yang tenar deh, di dalam Roma 2 nomor 16, atau Wahyu 21 nomor 4, atau Matius 24 nomor 36, atau data-data yang lain. Di situ dikatakan bahwa hukuman terakhir kemudian saya melihat sebuah kursi kerajaan yang putih besar dan akan duduk di situ. Bumi dan langit lenyap dari hadapannya sehingga tidak kelihatan lagi. Ya, saya melihat orang mati besar kecil berdiri di depan kursi kerajaan. Jadi orang mati ini tetap terlihat. Orang mati ini tetap terlihat. Lalu kemudian buku-buku catatan itu dibuka. Jadi selama belum ada penghakiman, kematian itu tetap berlaku. Alam barzah itu tetap berlaku. Lalu kemudian dalam kitab saudara dikatakan, di dalam buku-buku itu tercatat perbuatan orang-orang masing-masing. Sebuah buku yang lain juga dibuka, yaitu buku orang hidup. Orang-orang mati diadili dan dijatuhi hukum setimpal dengan perbuatan seperti yang sudah tercatat dalam buku tersebut. Lalu menyerahkan orang-orang mati itu di dalamnya. Kematian dan dikatakan di data Wahyu ini, bahwa orang mati akan dihakimi kembali kepada neraka, dan orang yang hidupnya baik itu akan masuk ke dalam surga. Artinya bahwa setelah penghakiman lah baru kemudian tempat kembali manusia itu untuk kemudian ditetapkan sebagai penghuni di sana. Artinya bahwa apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim terkait dengan alam setelah kehidupan itu tidak keliru. Bahwa kita merasakan adanya kehidupan yang laksana surga, itu ada. Bahkan Al-Quran menerangkan, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyah mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, wahai orang yang menundukkan hati untuk sujud kepada Tuhannya, wahai jiwa yang selama kehidupannya melaksanakan amalan-amalan kebaikan, keluarlah kepada Tuhanmu dalam keadaan rida dan diridai. Keluar ruh kita itu. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan tidak mungkin adanya di neraka. Artinya orang yang meninggal dalam keadaan beriman itu menempati sebuah alam kemudian, di mana alam itu tentu adalah alam yang diridai, bukan alam yang dimurkai. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu jelas kaidahnya begitu. Hanya saja, sekali lagi saya katakan, hanya saja di dalam banyak pemahaman terhadap dalil-dalil Al-Quran, ya, kebanyakan ulama berpendapat bahwa ruh umat Islam, orang-orang mukmin itu bebas. Mau ke surga boleh. Dia berjalan-jalan ke surga boleh. Dia mau melihat surga juga boleh. Tapi kemudian itu hanya sifat roh, bukan sifat jasad dan roh. Jasadnya tetap aja di alam barzah, kemudian rohnya itu kemudian melanglang buana ke surga. Boleh. Tapi rohnya, bukan jasadnya. Sementara dalam kehidupan umat Islam maupun ajaran nabi-nabi terdahulu, yang akan merasakan nikmatnya dan kebahagiaan surga itu jasmani dan rohani. Begitu juga neraka. Jadi kalau Anda mengatakan orang Islam ketika mati itu di alam kubur seperti perspektif
pemikiran kita saat sekarang itu keliru. Keliru. Kami umat Islam ketika mati dalam keadaan muslim, maka kami menempati tempat di mana tempat itu adalah tempat yang istimewa. Alam barzah namanya, tetapi kehidupan surga itu sudah nampak dalam kehidupan kami, dalam keberadaan kami sebagai penghuni alam barzah. Semua akan berada di alam barzah, nggak ada yang keluar, nggak ada yang keluar. Agama apapun itu, mau tidak mau, suka ataupun tidak akan sampai manusia itu ke jannah, ke surga sebelum adanya hari penghakiman, kecuali roh yang kemudian dengan seizin Allah. Tapi bukan manusia dalam bentuk utuh, jasmani dan rohani. Nah, kemudian terakhir dari saya supaya kita itu berbicara dengan data ya. Di dalam kitab saudara banyak dalil dikatakan Ibrani 9 misalnya, Ibrani 9 nomor 20 diterangkan bahwa gini, Allah menetapkan manusia mati satu kali saja. Dan setelah itu mereka diadili oleh Allah. Nah, di sini saudara harus memahami. Apakah orang di alam barzah itu sudah diadili? Belum. Apakah setelah kematian Anda sudah diadili? Belum. Apakah setelah roh Anda keluar dari jasad Anda sudah diadili? Belum. Lalu kapan diadili? Setelah hari penghakiman, setelah hari kebangkitan. Baru diadili. Setelah diadili, kembali kepada tempat masing-masing. Yang muslim tentu surga, yang kufur tentu di neraka. Ibrani 9:27 saya kira cukup untuk Anda belajar bahwa ternyata Kristen ketika dia mati ke alam kubur bukan ke surga, menunggu masa-masa pengadilan. Kalau kiamat terjadi nanti 1000 tahun kemudian, 1000 tahun orang Kristen di alam kubur, di alam barzah. Nanti ditentukan apakah dia beriman atau tidak. Apakah mereka ini betul-betul menyembah kepada Tuhan yang benar atau tidak. Kalau dia tidak menyembah kepada Tuhan yang benar, maka porsi kehidupannya itu akan sama seperti Fir'aun dan juga dedengkot-dedengkotnya. Apa yang dikatakan oleh Allah terhadap Fir'aun? Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh asap yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan, diperlihatkan neraka, baik pagi maupun petang. Dan pada hari kiamat kemudian, Allah akan menyeru kepada malaikat, masukkan Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang keras. Al-Quran, ya, Al-Quran surah Al-Mu'min, ayat 45, ayat 46. Jadi jelas bahwa mereka sudah disiksa itu. Karena mereka menuhankan selain daripada Allah, mereka sudah disiksa di alam kubur. Itu yang saya terangkan tadi, ya. Itu yang saya terangkan tadi. Makanya Allah mengatakan, wala taqulu liman yaqtala. Apa? Saya lupa ayatnya. Yang jelas gini, artinya gini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 154, dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup. Tetapi kalian semua tidak menyadarinya. Subhanallah. Jadi kami orang-orang mukmin ketika mati itu kami tidak mati dalam arti kata seperti yang diceritakan dalam kitab saudara. Kami tetap hidup, tapi hidup dalam kebahagiaan, hidup dalam kenikmatan. Karena kenapa? Kami sudah diperlihatkan surga. Di alam barzah kita sudah diperlihatkan tempatnya. Laksana kita mau ke negara apa yang paling indah di dunia ini. Misalnya kita ke Dubai. Sehari lagi kita ke Dubai atau 2 hari lagi ke Dubai. Bahkan setahun sebelum kita ke Dubai, kebahagiaan itu sudah muncul. Wah, 3 bulan lagi saya ke Dubai. Yes, 2 bulan lagi. Yes, 1 bulan lagi. Yes, 1 minggu lagi saya ke Dubai. Kenapa? Karena impian dan cita-cita sudah menuju ke sana. Itulah kebahagiaan itu yang kemudian diberikan kepada umat Islam. Ya, wala taqulu liman yuqtala fi, saya lupa ayatnya. Saya kira begitu sementara. Silakan saudara Jabat. Iya, terima kasih Bang. Jadi apa yang Abang sampaikan tentang kekristenan itu salah banget itu Bang. Karena yang dibangkitkan untuk penghakiman itu adalah roh orang-orang berdosa. Itu setelah selesainya masa kerajaan 1000 tahun. Tetapi roh orang-orang kudus, itulah kebangkitan pertama. Jika kita mau baca di Wahyu 20 ayat yang ke-6, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Artinya apa? Setelah selesai, terjadi kiamat, semua manusia
sirna semua, dipunahkan, mati semua, disitulah dibangkitkan kebangkitan pertama orang-orang kudus. Untuk apa? Merasakan kehidupan yang sempurna di muka bumi ini. Itulah penggenapan. Jadi kitab Wahyu ini penggenapan dari kitab Yeskiel 36 sampai 37. Itu penggenapannya di situ. Penggenapannya nanti di Wahyu ini. Ya kan? Artinya apa? Dari semua bangsa-bangsa orang kudus akan dibangkitkan. Jadi kalau tadi abang yang mengatakan semua umat Kristen akan dihakimi terlebih dahulu baru naik surga, itu tahap kedua, kebangkitan yang kedua. Itulah sebabnya dikatakan di dalam Wahyu 20 ayat 7 sampai 10 dikatakan apa? Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa kepada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Artinya apa di sini? Pada saat kerjaan 1000 tahun itu selesai, iblis itu nanti akan dilepaskan. Kenapa iblis harus dipenjara? Supaya orang-orang kudus ini tidak lagi terjerat dalam dosa. Tidak lagi bisa digoda seperti waktu Adam sama Hawa pertama hidup di Taman Eden, yang hidup dalam sempurna. Sehingga iblis itu dipenjara. Jadi setelah selesai masa kerjaan 1000 tahun itu, iblis dilepaskan. Dan untuk menggoda manusia, untuk menyesatkan manusia, orang-orang kudus ini, turunlah api dari surga, menghanguskan mereka. Dan setelah selesai masa kerajaan 1000 tahun ini, iblis sudah dimasukkan ke dalam neraka, barulah di dalam ayat yang 11 yang abang bilang katakan tadi, Wahyu 20 ayat 11 itu sampai ayat 15 itu, disitulah kebangkitan yang kedua, kebangkitan orang-orang berdosa. Dibangkitkannya mereka, barulah dilakukan penghakiman menurut perbuatan masing-masing. Artinya apa? Ya bagi mereka yang layak untuk dimasukkan ke dalam surga, dimasukkan ke dalam surga. Bagi yang tidak layak masuk dalam surga, akan dimasukkan ke dalam neraka. Untuk apa? Untuk di dalam Wahyu 21 akan dimasukkannya ke surga, yaitu langit yang baru, bumi yang baru. Itulah Yerusalem yang baru, kehidupan yang baru, yang sempurna. Dengan apa? Dengan tubuh kemuliaan, tubuh kekekalan itu. Sedangkan orang-orang berdosa tadi yang masuk neraka tadi akan dia dibakar di dalam api neraka untuk selama-lamanya. Karena apa? Di dalam iman kekristenan Tuhan itu selalu berkata pasti. Tuhan tidak pernah berkata orang yang masuk neraka setelah selesai ditebus dosanya di dalam neraka akan dipindahkan ke surga. Itu tidak pernah. Karena itulah kenapa umat Kristen itu beriman itu tidak boleh yang namanya setengah-setengah, harus full. Makanya selalu dikatakan apa? Sekali kamu cemar, bilah kamu cemar. Jika kamu tidak mau untuk bertobat, kalau kamu bertobat, terus cemar lagi, bertobat, cemar lagi, itu adalah pertobatan yang sia-sia. Tetapi bertobatlah dengan sungguh-sungguh, supaya tobatmu dapat diterima. Karena dalam Tuhan itu, tidak ada yang namanya, kalau dibilang tuh, imannya itu tanggung-tanggung gitu loh. Itu enggak diterima. Harus utuh, karena satu dosa pun tidak layak dimiliki bagi orang-orang kudus di dalam surga. Jadi kalau tadi menurut Bang Jumat tadi mengatakan di dalam umat muslim, orang-orang yang beriman di dalam alam barzah itu, ya kan, hidup. Ya betul, memang hidup. Bahkan orang Kristen pun pada saat dia mati itu dalam arti binasanya tubuhnya, karena tubuh itu tidak kekal, sedangkan roh itu kan kekal. Kenapa roh itu kekal? Karena berasal dari Allah sendiri. Allah itu adalah roh. Allah memberikan sebagian kecil rohnya kepada manusia itu, sehingga dia bisa hidup kekal. Itulah kekekalan itu. Makanya kenapa diadakannya ada surga dan neraka itu? Karena roh itu yang berasal dari Allah itu tidak bisa dihancurkan, tidak bisa dimatikan. Karena dia memang berasal dari kekekalan. Berbeda dengan tubuh manusia yang memang dari tanah yang benda mati, tanah itu ya akan kembali menjadi tanah. Itulah sebabnya di dalam kekristenan itu, di dalam surga itu,
daging dan darah itu tidak ada tempat bagian. Karena apa? Daging dan darah itu tidak kekal. Yang kekal itulah makanya setiap orang-orang kudus dan bahkan orang berdosa dibangkitkan dengan tubuh yang kekal, yang bukan berasal dari debu tanah lagi. Supaya pada saat dia nanti di dalam api neraka dibakar, dia tidak terbakar hangus sedikit pun tubuhnya. Tetapi dia merasakan panasnya api neraka. Karena dia memiliki tubuh yang kekal. Dia seperti ulat yang tidak pernah diam. Itulah iman kekristenan. Makanya saya sendiri Bang Juma, kalau seandainya iman kekristenan itu tidak pasti, mungkin saya akan meninggalkan. Tetapi di saat saya membaca keseluruhan ini, dan inilah keadilan. Kenapa dikatakan Allah itu maha adil? Tidak mungkin Allah itu salah menempatkan orang kudus ditempatkan di dunia orang mati. Itu tidak mungkin. Karena apa? Tidak layak dia dikumpulkan. Orang yang suci, yang bersih, yang putih dikumpulkan dengan orang yang berdosa penuh dengan lumpur. Tidak akan mungkin. Maka dia harus diangkat ke surga. Itulah sebabnya Allah itu datang ke dunia untuk menggenapi firman-Nya. Dan yang bisa menebus dosa manusia, yang bisa membuka pintu surga itu bukanlah malaikat, bukanlah manusia. Harus dia sendiri karena dialah Allah pencipta. Satu-satunya juru selamat adalah Allah sendiri, sang pencipta. Yang pernah turun ke dunia dalam rupa manusia. Maka itulah selalu saya katakan, kenapa Yesus itu dikatakan Tuhan? Karena Allah yang adalah roh, itulah roh yang ada di dalam dirinya Yesus. Sedangkan tubuhnya Yesus, kenapa tubuh Yesus tidak dikatakan Tuhan, tidak disembah sebagai Tuhan tubuhnya? Karena tubuhnya itu hanyalah sebagai utusan ataupun sebagai gambar rupa Allah yang bisa dilihat. Sebab tidak ada seorang pun manusia yang bisa melihat wujud Allah itu sendiri. Maka dia harus menampakkan dirinya, membuktikan bahwa dia itu ada. Bahkan menyampaikan firman-Nya pun Allah itu langsung kepada manusia. Itulah sebabnya umat Kristen itu beriman, bukan yang namanya beriman dengan asumsi. Semua ada dalilnya, semua ada datanya. Bahkan masalah bangkitnya orang mati itu dibuktikan, bukan asumsi belaka. Jadi umat Kristen tidak pernah contohnya berpikir, ya nanti akhir zaman ini nanti semua manusia akan dibangkitkan. Tetapi tidak ada bukti. Itu hanyalah harapan yang kita tidak tahu kebenarannya. Tetapi di dalam iman kekristenan, Yesus membuktikan bahwa semua orang mati akan dibangkitkan. Itulah sebabnya dia memberikan contoh panutan kepada kita. Supaya kita mau mengikut jalannya. Mulai dari dia lahir, dia mencontohkan kepada manusia. Begini loh kalian wahai manusia, kalian lahir dari rahim. Saya contohkan. Kalian disucikan, diserahkan kepada Tuhan. Supaya tubuh kalian yang penuh dengan natur-natur dosa, dosa itu berkenan hidup di hadapan Tuhan Sang Pencipta. Maka harus dikuduskan tubuhnya. Setelah itu apa? Dia dibaptis. Dibaptis itu untuk dalam hal apa? Pengakuan iman. Menyatakan, saya menerima Yesus sebagai juru selamat saya. Baru dia mati. Setelah mati apa? Dia bangkit. Itulah pembuktian yang nyata dan langsung naik ke surga. Kira-kira seperti itu, Bang. Halo? Sabar Pak Jabat. Saya mute tadi. Jadi gini, ketika umat Islam itu berbicara mengenai alam barzah, satu yang saudara harus pahami, alam barzah itu bukan tempat siksaan bagi orang Muslim. Alam barzah itu adalah tempat kenikmatan. Orang Islam itu senikmat-nikmatnya, orang Muslim itu seindah-indahnya, senikmat-nikmatnya, sebahagia-bahagianya kehidupan dunianya. Ketika umat Islam itu mati, maka alam barzah itu adalah tempat yang jauh lebih nikmat daripada kehidupannya setelah ada di dunia ini. Itu yang perlu Anda pahami dulu. Sebaliknya, sesengsara apapun kehidupan orang-orang kufur di atas muka bumi ini, alam kubur adalah alam yang tempat yang sangat jauh lebih menyengsarakan daripada kehidupannya di atas muka bumi ini. Sesengsara apapun orang-orang kufur ini di atas muka bumi ini,
tak ada artinya dibandingkan kesengsaraannya nanti dia bawa alam barzakh. Dan itu kepastian. Kalau ada iming-iming mau kelak akan ke surga, itu iming-iming, belum ada itu. Yang ada adalah kematian, itu adalah satu kepastian. Mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, apapun itu, semua yang bernapas pasti akan mengalami kematian. Ya boleh hibur diri, oh kami orang Islam akan masuk ke, hibur aja diri Anda. Tapi tengoklah, lihat kitab Anda, pelototin kitab Anda, siapa mereka yang mendapatkan hidup yang kekal itu? Apakah yang menuhankan anak Maria? Apakah yang membatalkan hukum Taurat? Apakah mereka yang melanggar semua apa yang menjadi kisi-kisi pengajaran Yesus? Tentu tidak. Allah Tuhannya Yesus, Yesus nabinya Allah, menerangkan kehidupan hanya diberikan kepada mereka yang mengenal Allah dan mengenal Yesus. Mengenal sebagai Tuhan satu-satunya adalah Allah, mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Di luar daripada itu hanya khayalan dan takhayul. Kembali kepada Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-sur fa idahum minal ajdath ila rabbihim yansilun. Lalu kemudian malaikat meniupkan sangkakala. Maka ketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Jadi ketika kiamat terjadi kemudian sangkakala ditiupkan, semua manusia apapun agamanya akan dibangkitkan. Lalu kemudian orang-orang kafir ini akan berkata, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Celakalah kami orang-orang kafir ini. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, alam kubur? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, Penyayang, dan benarlah rasul-rasulnya, utusan-utusannya yang mengatakan manusia dibangkitkan dengan jasadnya. Nah kalau kemudian saudara mengatakan kami umat Kristen tidak akan dibangkitkan kemudian dengan jasmani, itu ajaran dari mana? Itu nggak ada ajaran Yesus kayak begitu. Bahkan kalau Anda sedikit aja membuka cakrawala untuk melihat dan menerawang kepada kitab Roma 8 nomor 11, jelas dikatakan manusia akan dibangkitkan dengan jasadnya. Anda baca di kitab Yehezkiel 8, di data-data data berapa? Di akhir-akhir data itu, di bab 8 itu, di situ diterangkan, Yehezkiel bab 37, Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya, membuatnya demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau Anda membaca Yehezkiel 37 ini, Anda akan melihat bagaimana Tuhan kemudian menyatukan tulang belulang yang sudah hancur. Lalu kemudian tulang ini disatukan kembali. Lalu kemudian Tuhan meniupkan roh ke dalamnya. Lalu kemudian Tuhan membangkitkan kehidupan yang tadi sudah mati, yang tadi di alam barzakh. Nah, ini yang saudara perlu pahami. Yehezkiel 37, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan, engkaulah yang mengetahui. Lalu firman Tuhan kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi napas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi jangan mimpi Anda, tulang-tulang Anda, jasad Anda tidak dibangkitkan. Jasad Anda yang tidak menyembah kepada Allah, yang tidak bersunat, yang siang malam makan makanan yang diharamkan, itulah yang akan disiksa di neraka. Jasad saudara yang akan dibangkitkan.
Karena kenapa? Yesus sendiri yang Anda tuhankan mengatakan, manusia akan diupah berdasarkan perbuatannya masing-masing. Anda akan diupah sesuai dengan perbuatan Anda. Ketika Anda di atas muka bumi, perbuatan Anda tidak hanya meliputi aspek rohani Anda saja, tetapi juga jasad Anda. Anda nampar orang, bukan roh Anda yang menampar, tapi diikutkan dengan jasmani Anda, tangan Anda. Anda nendang orang, bukan roh Anda aja yang menendang, tapi kaki Anda juga yang nendang orang. Anda membentak orang tua Anda, bukan cuma mulut Anda yang membentak, bukan hanya suara Anda, tapi juga mulut Anda. Ya, Anda mencuri, Anda berzina, bukan roh Anda yang berzina saja, tetapi juga jasad Anda. Semua itu akan dibintai pertanggungan jawab di hadapan Allah. Jadi jangan bermimpi, orang Kristen itu mati, rohnya langsung ke surga. Nggak ada. Nggak ada itu. Pola itu nggak diajarkan oleh para nabi, termasuk Yesus. Manusia dikatakan, sekali lagi saya katakan, dalam kitab Anda, Ibrani 9 nomor 27. Seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya sekali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Dihakimi manusia itu. Kecuali Anda tidak mengaku sebagai manusia. Manusia itu akan dihakimi. Setelah ada penghakiman kemudian, barulah orang itu akan ditetapkan dia di neraka atau dia di surga. Nah, kembali kepada kaidah kami umat Islam. Umat Islam itu jelas. Umat Islam itu kebahagiaannya di atas muka bumi ini itu nggak ada apa-apanya dibandingkan kebahagiaan di alam barzah. Makanya orang-orang beriman itu tidak pernah takut dengan kematian. Makanya orang-orang yang bertakwa itu tidak akan pernah takut dengan terpisahnya roh dan jasadnya. Malah mereka selalu minta, ya Rab, akhiri kehidupanku dengan kehidupan yang mulia, dengan akhir yang mulia, dengan akhir yang indah. Sehingga apa yang tertuang di dalam kitabmu, ya ayuhan nafs mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatun mardiyah. Kami menginginkan kematian yang indah. Ya, tidak seperti dengan orang-orang yang menutupi ketakutannya dengan bermimpi, oh kami akan langsung ke surga. Itu menutupi ketakutan itu. Sementara ketika Anda melihat di dalam kehidupan sebagai seorang Kristen, kitab Anda menyajikan di dalam Markus 5 nomor 59, kalau saya tidak keliru 56 dan seterusnya, itu diterangkan bahwa semua manusia akan digarami dengan api neraka. Itu ending daripada semua itu. Nah, sehingga ketika kita mengatakan kemanakah roh manusia setelah kematian? Kami umat Islam menegaskan dengan sangat tegas, hidup ini setelah kematian menuju kepada alam kebahagiaan atau menuju kepada alam kesengsaraan, yaitu alam barzah. Bahagia sengsaranya manusia ditetapkan oleh karena kehidupan di atas muka bumi ini. Beliau orang-orang soleh atau mereka adalah orang-orang fasik. Sekira begitu, sahabat, ya. Di dalam Al-Quran diterangkan begini. Wa ma adraka ma illiyin. Kitabun marqum. Yashhadu muqarrabun. Tahukah kamu apakah illiyin itu? Yaitu catatan yang tertulis. Yang disaksikan oleh para malaikat. Yang didekatkan kepada Allah. Kemana roh-roh umat Islam setelah mati? Mereka yang bertakwa. Mereka dikumpulkan di Illiyin. Illiyin itu apa? Tempat berkumpulnya roh orang-orang yang beriman untuk kemudian mendapatkan kenikmatan dari Allah. Nah, ini yang saudara harus pahami. Lalu kemudian Allah juga mengatakan bahwa ada tempat kembali orang-orang yang kufur itu selain daripada Illiyin. Ya. Yaitu tempatnya orang yang diperlihatkan kepada mereka kesengsaraan setelah kehidupannya di atas muka bumi ini. Kesengsaraan yang mereka harus lakukan, yang harus mereka alami, yaitu penampakan daripada neraka yang Tuhan sudah perlihatkan kepada mereka. Ya, saya kira begitu sementara. Jadi kami umat Islam, saudara jabat, kebahagiaan yang luar biasa itu akan menanti kami di alam barzah. Bagaimana kami kemudian melihat tempat kami kembali, yaitu jannah, surga. Demikian. Terima kasih Bang Juma. Jadi apa yang Bang Juma utarakan di dalam
Yeskiel 37 itulah penggenapan di dalam kerajaan 1000 tahun. Orang-orang kudus akan dibangkitkan. Dan Yeskiel 37 itu tidak boleh kita lewatkan Yeskiel 36. Karena apa? Di Yeskiel 36 ayat yang ke-8 dikatakan apa? Maka kamu gunung-gunung Israel akan bertunas kembali dan akan memberi buah untuk umatku Israel. Sebab mereka akan segera kembali. Hatiku akan baik kembali dan aku akan berpaling kepadamu dan kamu akan kerjakan dan ditaburi. Aku akan membuat manusia banyak di atasmu, yaitu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Kota-kota akan didiami lagi dan reruntuhan akan dibangun kembali. Artinya apa di sini? Ya kan? Itulah yang dikatakan kerajaan 1000 tahun. Kehidupan yang sempurna seperti zamannya Adam sama Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Mereka semua bertunas, tumbuh-tumbuhan semua ada semua itu makanan di situ, tidak pernah kekurangan apapun. Dan iblis pun dipenjara dalam kerajaan 1000 tahun itu, selama kerajaan 1000 tahun itu. Ya kan? Jadi yang bisa merasakan itu hanyalah orang-orang kudus. Sedangkan mohon maaf saya katakan, umat muslim yang ada di alam barzah, di alam kematian, tidak akan pernah ikut merasakan kehidupan kerajaan 1000 tahun itu. Tidak akan pernah ikut. Bahkan umat Kristen yang hidup dalam dosa, yang mati sekalipun dia percaya kepada Yesus tetapi dia tidak menjadi pelaku firman, dia tidak taat kepada firman Tuhan, dia tetap tidak akan merasakan hal seperti itu. Karena mereka akan dibangkitkan pada hari kebangkitan yang kedua setelah selesainya masa kerajaan 1000 tahun itu. Begitu Bang. Jadi untuk apa tadi yang Abang katakan mengenai garam, digarami dengan api. Markus 9 ayat 49. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Bang Juma harus ketahui apa makna dari digarami dengan api. Artinya itu apa? Bahwa setiap orang akan diuji imannya dengan berbagai cobaan yang berasal dari si iblis. Untuk apa? Untuk mengetahui sejauh mana ketaatan dan kesetiaan dari setiap orang yang mengaku sebagai orang beriman dan dipercaya kepada Tuhan. Sebab hanya orang yang taat dan setia sampai akhir hidupnya lah yang akan mendapatkan keselamatan dari Tuhan, yaitu kehidupan yang kekal di dalam surga. Karena iblis tidak akan pernah berhenti untuk menggoda manusia, sekalipun dia taat dan setia kepada Tuhan. Apalagi kalau dia tidak taat. Karena apa? Iblis itu selalu berusaha, dan tidak pernah berhenti. Karena apa? Iblis itu sangat licik, dan dapat menyamar seperti malaikat terang untuk menipu umat manusia. Itulah sebabnya kenapa umat Kristen tidak pernah percaya adanya jin yang baik. Karena apa? Kita harus waspada. Apakah jin tersebut adalah jin jahat yang menyamar seperti malaikat terang? Karena yang bisa kita andalkan hanyalah Allah dan malaikat-malaikatnya yang di surga. Bukan dengan malaikat-malaikat yang bukan dengan jin-jin yang ada di bumi. Itu menurut iman kekristenan. Jadi perlu kita pahami kenapa dikatakan saya katakan di sini bahwa garam api itu adalah cobaan yang berasal dari si iblis. Karena iblis itu diciptakan oleh Allah, itu malaikat yang dulunya mereka malaikat, tetapi dia membangkang. Karena apa? Kenapa iblis bisa membangkang? Karena malaikat itu memiliki kehendak bebas, sama seperti manusia. Tanpa kehendak bebas, iblis tidak akan pernah bisa membangkang perintah Allah. Dia tak akan pernah bisa menggoda manusia. Sama seperti malaikat. Malaikat yang kudus, kalau dia tidak memiliki kehendak bebas, artinya apa? Dia memiliki pikiran, akal. Kalau tanpa dia memiliki akal, tidak akan pernah dia bisa menyampaikan pesan yang dari Tuhan kepada manusia. Sama seperti anak bayi. Bayi yang baru lahir, belum memiliki pikiran. Pada saat kita menyampaikan pesan, sampaikan kepada bapakmu seperti ini, dia tidak akan pernah bisa. Tetapi karena dia memiliki kehendak bebas dan memiliki akal, dia bisa menyampaikan pesan itu. Iblis bisa menggoda manusia. Tetapi perbedaan iblis dengan malaikat apa? Iblis itu pembangkang. Sedangkan malaikat adalah makhluk yang taat dan setia kepada Tuhannya, sang penciptanya. Itulah yang Tuhan inginkan dari setiap manusia. Artinya apa? Jika kita bisa taat dan setia kepada Tuhan melalui firman-Nya yang disampaikan kepada kita manusia, percaya dan yakin
semua godaan-godaan iblis yang coba merasuki kita dapat kita tiadakan, dapat kita lawan karena kita taat. Tetapi bagi orang yang tidak taat, dia akan tergoda. Karena apa? Manusia itu memiliki kehendak bebas. Jadi itulah sebabnya dikatakan apa di dalam apa ya itu yang dikatakan bahwa apa yang dikatakan diserahkan kepada iblis. Sebentar saya buka. Setiap orang yang berdosa, setiap orang yang hidup di dalam perbuatan dosa harus diserahkan kepada iblis di dalam nama Tuhan Yesus untuk menyucikan tubuhnya kembali. Perlu kita pahami firman ini. Kenapa dikatakan harus menyerahkan perbuatan dosa itu kepada iblis? Contoh, saya ini dalam hidup saya penuh dengan dosa. Saya sering melakukan perbuatan jahat, ya kan? Semuanya itu, perbuatan jahat itu, saya harus serahkan kembali kepada iblis. Kenapa harus saya serahkan perbuatan jahat ini? Supaya saya tidak mau tergoda lagi dengan bujukan dia, sehingga saya disucikan kembali. Bukan berarti iblis yang menyucikan tubuh saya, bukan. Tetapi saya harus menyerahkan perbuatan-perbuatan natur-natur dosa ini kepada iblis. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa harus di dalam nama Tuhan Yesus? Di dalam nama Allah Sang Pencipta. Supaya kita punya kekuatan, iman. Punya pagar. Punya perisai. Supaya kita bisa bertahan di dalam kebenaran. Sehingga pada saat kita bertobat, kita hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Sehingga pada saat nanti, suatu saat saya nanti mungkin besok atau lusa, apa mungkin beberapa tahun ke depan lagi saya mati, maka saya dipastikan meninggal saat itu, hari itu juga roh saya akan naik ke dalam surga. Tetapi tubuh saya tetap binasa. Dan saya akan menunggu sampai akhir zaman, barulah nanti tubuh saya nanti dibangkitkan untuk dapat saya merasakan kehidupan yang sempurna selama 1000 tahun lamanya. Bagaikan kehidupan yang sempurna seperti zamannya Adam sama Hawa. Seperti itu, Bang. Terima kasih. Ya, baik. Jadi saudara sudah memahami ya bahwa kehidupan setelah kematian itu adalah dibangkitkannya manusia itu dengan jasmani. Jadi jangan pernah berpikir bahwa hanya roh yang akan mendapatkan balasan kelak di hari penghakiman. Jasad pun akan dibangkitkan. Kembali kepada tema. Ketika saudara mengatakan bahwa ada seruan umatku Israel pada hari kebangkitan itu, yang saya khawatirkan kemudian tidak adanya seruan dengan mengatakan kepada Kristen sebagai umatku pada masa 1000 tahun yang Anda uraikan. Nah, kembali kepada konsep keselamatan itu. Berbicara mengenai orang yang kudus. Orang yang kudus itu adalah orang yang berserah diri terhadap perintah Tuhan. Yang menyerahkan jiwanya, raganya untuk tunduk kepada aturan main Tuhan. Sementara Kristen ini adalah sebuah pola, sebuah pola yang mana pola ini kemudian diimani oleh segolongan manusia yang mengatasnamakan diri mereka Kristen. Di mana inti dari pola itu adalah meniadakan hukum-hukum Tuhan. Lalu kemudian membuat hukum-hukum sendiri. Jadi bagaimana mungkin Anda mengatakan diri Anda kudus, makanan yang Anda makan makanan haram, jasmani Anda tidak mengikuti perintah Tuhan, diperintahkan kemudian untuk menyembah, menjalankan hukum Taurat, Anda tidak jalankan. Sementara Tuhan, kategori kudus itu adalah mereka yang senantiasa tunduk berserah diri terhadap perintah-perintah Tuhan. Baca kitabnya orang Yahudi. Ulangan 11 nomor 11, Yeskel 18 nomor 9, Ulangan 8 nomor 1, Ulangan 27 nomor 26 dan seterusnya. Ketaatan terhadap perintah Tuhan itulah kemudian menghasilkan manusia hidup dalam kategori kudus. Jadi bagaimana mungkin mau kudus kalau perintah Tuhannya semuanya dilanggar dengan pola bahwa aturan Tuhan, ketetapan Tuhan, perintah Tuhan itu semua sudah dihapuskan, sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Saatnya kita menjadikan iman kita bersandar kepada penyaliban terhadap Yesus.
Nah, sekarang Anda berbicara mengenai jin, berbicara mengenai iblis. Coba analisa, apakah ada kemudian di dalam benak Anda kemudian untuk melakukan satu kemaksiatan yang kemudian Anda tidak melaksanakannya karena ada larangan di dalam kitab Anda. Jangan mencuri, sudah dibatalkan. Jangan berzina, sudah dibatalkan. Jangan ada ilah lain, sudah dibatalkan. Jadi apalagi yang menghalangi Anda untuk melakukan kemaksiatan? Tak ada. Bahkan di dalam kitab Anda, anak-anakku, janganlah engkau menjatuhkan dirimu dalam dosa. Akan tetapi, jika dirimu jatuh ke dalam dosa, kamu jangan takut, kamu jangan khawatir, sebab ada Yesus sebagai perantara untuk pendamai dosa kita. Jadi tidak ada masalah dengan Anda. Jadi kalau Anda mengatakan iblis selalu menggoda, iblis selalu menggoda, iblis saya katakan tidak akan pernah lagi menggoda umat Kristen. Tidak ada tujuannya iblis menggoda orang Kristen untuk apa? Mau digoda orang Kristen untuk apa kira-kira? Supaya mereka melakukan apa? Supaya mereka tidak berzina, supaya mereka tidak mencuri, supaya mereka tidak melakukan kemaksiatan di atas muka bumi, supaya Kristen tidak melakukan penganiayaan terhadap sesamanya manusia. Oke, tapi apa arti semua itu ketika sembahannya terhadap makhluk? Gak ada gunanya. Mau Kristen itu tidak melakukan satu kemaksiatan sekalipun, hidupnya seperti malaikat pun percuma. Karena kenapa? Tuhannya bukan kepada Tuhan yang benar. Sembahannya kepada ciptaan Tuhan. Sehingga iblis itu nggak perlu lagi menggoda mereka. Kata iblis akan berkata bahwa meskipun mereka ini melakukan kebaikan sampai mereka mati percuma. Sebab kenapa? Kita iblis sudah membelokkan akidahnya, yaitu menyembah bukan kepada Tuhan yang benar, tetapi menyembah kepada utusan Tuhan. Jadi iblis itu udah pensiun untuk kalian. Iblis nggak mau lagi menggoda kalian, nggak mau. Yang digoda itu adalah mereka yang tetap menyembah kepada Tuhannya Yesus. Supaya mereka digoda keluar dari iman itu. Umat Islam lah yang digoda iblis. Umat Islam yang digoda iblis. Dan untuk itulah kemudian umat Islam harus bertahan. Umat Islam harus tetap tunduk kepada perintah Tuhan. Siang malam mereka harus menjalankan syariat agamanya. Bangun sampai ketika mereka tidur kembali, mereka harus memperkuat imannya untuk membentengi akidah mereka dari ronrongan iblis. Islam inilah yang kemudian menjadi momok, yang menjadi serangan fatal kaum iblis di atas muka bumi ini. Kalau kepada Kristen tidak perlu. Bayangkan, matinya aja langsung surga. Lalu untuk apa digoda orang-orang yang sudah kayak begini? Mereka mengatakan, mati kami langsung ke surga. Mati kami langsung begini. Bahkan mereka sudah menganggap diri mereka anak-anak Tuhan. Jadi iblis duduk-duduk santai aja. Gak mungkin. Orang-orang ini gak mungkin kemudian digoda oleh iblis. Wahai Jaban, ayolah, kamu masuk Islam. Ya, kamu di Islam enak. Bangun jam 5 subuh, mandi junub, jam 4. Habis itu kamu sujud menyembah. Terkantuk-kantuk kau langsung ke kantor lagi. Sampai di kantor, belum enak duduk kau, bunyi lagi masjid. Belum lagi kau duduk makan bersantai, bunyi lagi masjid. Habis itu, belum lagi kau nongkrong sama kawanmu, bunyi lagi maghrib. Belum lagi bersendawa dengan teman-temanmu, bunyi lagi isya. Kamu belum nyenyak tidur, bunyi lagi subuh. Dan begitu seterusnya selama kau hidup. Iblis apa yang mau menggoda kayak begitu? Tapi kalau iblisnya datang, wahai Suma, ngapain kau capek-capek sujud menyembah kepada Tuhanmu? Meskipun di dalam Yesaya ada nubuatannya, Yesaya 66 nomor 23, sahabat berganti sahabat, bulan berganti bulan, tetapi manusia akan datang sujud menyembah kepadaku. Jangan peduli itu hanya terjemahan. Kamu ngapain coba kau sujud-sujud capek-capek kau menyembah kepada Allah? Capek-capek kau membersihkan dirimu dari makanan-makanan yang diharamkan. Enggak usah. Itu menyesatkan. Di Kristen kau mau tahu. Begitu kau percaya dengan mulutmu bahwa Yesus itu Tuhan, kau diselamatkan. Mati pun kau tidak injak kubur langsung ke surga. Itu baru iblis cara kerjanya. Tapi kalau ke Anda, ngapain iblis capek-capek? Lain cerita, kalau yang datang kepada Anda itu adalah hidayah. Hidayah. Mau seberat apapun Islamlah yang paling benar. Meski berat, saya yakin Allah satu-satunya Tuhan. Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang Nabi. Seberat apapun, saya harus tunduk kepada perintahnya. Itu baru hidayah. Tapi kalau iblis, nggak begitu cara kerjanya. Yang tadinya santai, ibadah sekali seminggu, itu pun kalau mau. Ya, terus kemudian tidak ada syariat.
dalam keagamaannya. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan segala ketentuan, ketetapan yang ada di dalam firman Tuhan. Galatia 5 nomor 1, dengan matinya Yesus kita dibebaskan, kita dimerdekakan dari menyembah kepada Tuhan. Jadi iblis mau apa lagi kepada Kristen? Gak akan ada iblis ke Kristen, gak ada. Gak ada. Gak ada. Yang ada, orang-orang ini yang dijadikan oleh setan, iblis, untuk menggoda orang-orang Muslim. Coba lihat, kami menguasai dunia. Kami hidupnya poya-poya, kami hidupnya kaya raya, kami semua extra lux, eksklusif hidup kami, yang pejabat kami, yang kaya raya kami, yang menciptakan pesawat kami, yang menciptakan internet kami. Kami yang paling top. Ayo ikut kepada kami. Itu yang benar. Jadi kalau Anda berbicara mengenai keselamatan, pola ini dulu yang kita harus luruskan. Ketika Anda mengatakan di Islam itu masuk dalam kesengsaraan setelah kematian, sekali lagi saya katakan, saudaraku, kebahagiaan yang tak tertandingi adalah alam barzah bagi umat mukmin. Alam barzah bagi orang-orang yang bertakwa adalah alam yang paling membahagiakan. Kenapa? Alam barzah adalah pintu menuju kepada surga. Dan memang Kristen harus mengakui kami nggak punya alam barzah. Begitu kami mati langsung ke surga. Memang harus begitu. Memang harus begitu. Gak bisa tidak. Karena kalau dia membawa diri mereka ke alam maut, Sheol, ya, maka mereka akan, kita tidak pernah menyembah Tuhan. Yang kita semua utusan Tuhan. Kita tidak pernah taat kepada perintah Tuhan. Yang kita taati adalah perintah Paulus. Gimana kita nanti di alam tanah ini, di alam barzah? Apa yang kita akan lakukan? Oleh karena itulah Al-Quran menggambarkan seperti yang saya uraikan tadi. Orang-orang ini akan minta kembali kepada Allah. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Kami nggak sanggup. Kami akan menyembah kepada dirimu. Tapi kemudian Allah mengatakan, tidak. Bukankah di atas muka bumi siang malam kau sudah berdialog dengan Zuma? Mengajarkan bahwa sesungguhnya Yesus mengajarkan menyembah hanya kepadaku. Bukankah siang malam kau mendengarkan para kristolog mengajarkan kepadamu bahwa Yesus itu hanya nabi? Dia hanya mengarahkan Bani Israel untuk menyembah kepada Tuhannya Musa. Lantas kenapa kau kaitkan gadaikan imanmu dengan iman yang mengajarkan menyembah kepadaku? Menyembah kepada manusia selain daripadaku. Wa izqalallah ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. In kuntu qultuh faqad alimtah. Ta'alamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkaulah ya Allah yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Jadi begitu saudara saya simpulkan. Kami umat Islam ada alam barzah. Alam barzah adalah alam kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa untuk menuju kepada jannah surga. Dan menurut kami umat Islam, alam barzah adalah tempat siksaan bagi orang-orang kufur sebelum masuk ke dalam siksaan yang kekal. Saya kira begitu dari saya. Silakan. Terima kasih. Jadi saya tidak pernah yang namanya memaksakan umat muslim untuk percaya dengan iman kekristenan, tetapi saya hanya menyampaikan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Tadi Bang Juma mengatakan, umat Kristen bagaimana caranya mati langsung naik ke surga, sedangkan mereka memakan makanan yang menajiskan, seperti yang tertulis di dalam kitab Taurat Keluaran, ya kan? Padahal Yesus datang, Allah itu datang ke dunia. Itulah gunanya Allah itu turun ke dunia untuk menyempurnakan, menggenapi hukum Taurat, bukan meniadakan, tetapi menggenapi. Ada yang ditiadakan, apa yang ditiadakan di situ? Ya satu, mengenai hukum nyawa ganti nyawa, itu ditiadakan, disempurnakan dengan hukum kasih. Yang ditiadakan apalagi masalah makanan yang najis, itu disempurnakan dengan apa? Itulah sebabnya dikatakan di dalam Matius 15 ayat yang ke-11 dikatakan apa? Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Artinya apa di situ? Apa yang kita makan itu bukanlah sesuatu yang menajiskan kita. Karena makanan itu tidak masuk ke dalam hati kita. Tetapi makanan itu adalah untuk kebutuhan pertumbuhan tubuh kita, untuk daging.
Karena daging kita ini akan kembali menjadi tanah dan tidak pernah daging kita ini masuk ke dalam surga. Termasuk Karena nanti yang masuk Bang ke dalam- Jamat, termasuk babi bisa ya? Bisa, betul. Bisa. Lanjut. Jadi itulah yang saya katakan. Kenapa dikatakan yang keluar dari mulut kita lah yang najis? Karena apa? Kata-kata kotor, hinaan, makian, itu kan berasal dari hati kita. Maka itulah yang menyebabkan kita menjadi najis, yang jatuh ke dalam dosa. Karena itu berasal dari hati, berarti itu pikiran, akal kita itu, jiwa kita itu diam di dalam roh. Karena jiwa dan roh itu adalah satu. Itu tidak bisa dipisahkan. Sama seperti Allah itu adalah roh dan firman-Nya diam di dalamnya. Allah dan firman adalah satu. Sama seperti manusia. Itulah kenapa Allah itu dikatakan Allah dan firman adalah satu. Ya kan? Karena firman itu diam di dalam roh itu. Sama seperti manusia. Jiwa dan roh itu adalah satu. Karena jiwa diam di dalam roh. Jiwa itu pikiran, akal dari roh itu sendiri. Sedangkan wujud manusia ini hanyalah sementara. Sebagai wujud nyata. Yang diciptakan oleh Tuhan dari debu tanah. Dan akan kembali menjadi debu tanah. Itulah yang dikatakan bahwa semuanya itu disempurnakan, digenapi. Jadi Yesus itu, Allah itu turun ke dunia bukan meniadakan, tetapi menggenapi hukum Taurat supaya sempurna, supaya tidak ada lagi yang namanya yang menimbulkan dosa bagi manusia. Maka dikatakan ditiadakan, itu yang saya katakan tadi, yang ditiadakan apaan? Itulah yang ditiadakan, yang disempurnakan apa? Itulah yang disempurnakan kebalikannya. Seperti itu. Tadi Bang Juma juga menjelaskan mengenai masalah ketuhanan. Bang Juma mengatakan, bagaimana mungkin umat Kristen bisa mati langsung masuk ke surga? Jangankan mati langsung masuk ke surga. Dibangkitkan pun nanti akan masuk neraka. Itu perkataan Juma tadi. Karena apa? Dikatakan menyembah anak manusia. Perlu saya bacakan Keluaran 20 ayat 3-5. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi firman ini sangat jelas, tegas, memberikan sanksi yang keras. Supaya apa? Supaya kita jangan sampai menduakan dia. Sedangkan umat Kristen sangat jelas, menyembah Allah yang esa. Siapakah yang disembah? Allah sendiri yang pernah turun ke dunia dalam rupa manusia. Dan dari tadi saya jelaskan bahwa yang dikatakan Tuhan bukanlah tubuhnya Yesus. Karena Allah itu adalah roh. Jelas dikatakan di dalam Yohanes 4 ayat 24. Allah itu adalah roh. Maka kita harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Tubuhnya Yesus itu hanyalah sebagai gambar rupa Allah yang diutus ke dunia ini. Yang digunakan Allah. Supaya dia dapat terlihat oleh mata manusia. Untuk membuktikan keberadaannya. Supaya orang-orang tidak berpikir, benar nggak sih Allah itu ada? Atau hanya cuma nama doang, hanya kata-kata doang? Karena beriman itu tidak cukup dengan hanya kata-kata. Harus ada pembuktian. Tanpa pembuktian adalah iman yang sia-sia. Itu jelas saya katakan. Bahkan iblis sendiri yang adalah makhluk roh, bisa dia menampakkan dirinya kepada manusia. Padahal dia bukan maha kuasa. Apalagi Allah yang maha kuasa. Dia punya segala-galanya, dia yang punya kuasa. Maka dia datang ke dunia dalam rupa manusia dengan menjadikan firman-Nya menjadi manusia tanpa mengurangi esensi sedikit pun firman-Nya itu dari dalam tubuhnya. Karena firman itu hanya diwujudkan menjadi manusia dan dia diam di dalamnya sebagai rohnya. Itulah sebabnya dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 5-7. Allah mengosongkan dirinya. Yang dikosongkan apa? Allah itu mengosongkan surga, dia turun ke bumi. Karena kalau dikatakan mengosongkan, dia adalah roh, maka tidak ada yang dikosongkan. Maka rujukan dari semua ini yang dikosongkan berarti merujuk kepada Allah yang turun ke dunia dalam rupa manusia. Tetapi pada saat dia turun ke dunia dalam rupa manusia, wujud
Allah yang adalah roh tidak pernah berubah dari wujud aslinya. Dia tetap berwujud roh. Itulah sebabnya pada saat Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan itu tidak pernah mati, Allah itu tidak pernah mati. Dan tidak ada yang bisa melihat kemana Allah itu pergi. Tetapi dalam firman Tuhan dikatakan, dia pergi ke dunia orang mati. Itu sangat jelas. Karena memang tubuhnya Yesus ini hanyalah sebagai gambar rupa. Yang bisa kita lihat yang digunakan Allah untuk menggenapi akan semua penebusan dosa itu bagi orang-orang yang mau percaya kepadanya. Jadi kalau cuma mengatakan bagaimana umat Kristen mau masuk surga menyembah anak manusia, tidak ada umat Kristen yang menyembah anak manusia. Tidak pernah ada. Bahkan pada saat Yesus mengatakan apa? Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Biar Bang Juma tahu, anak di situ merujuk apa? Merujuk kepada kedagingan yang dilahirkan oleh Maria, dan itu bersifat berlaku pada saat di dunia. Setelah itu akan tiada, kata ibu itu di dalam surga. Kenapa Yesus mengatakan dan inilah ibumu? Karena Yesus adalah Allah sendiri yang akan membangkitkan Maria ibunya itu nanti dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, dilahirkannya kembali. Kata melahirkan karena di dalam makna bahasa di dunia ini merujuk kepada ibu, maka dia mengatakan inilah ibumu, karena dia yang akan membangkitkan, memberikan tubuh kemuliaan, bukan lagi tubuh yang berasal dari debu tanah. Itu sangat jelas. Jadi kalau Bang Juma mengatakan tadi hal seperti itu ada sesuatu pemahaman yang salah banget, salah total. Itulah saya selalu katakan, saya kenapa suka berdiskusi dengan Bang Juma, karena yang saya pahami selama saya pelajari, yang saya dengar, bahkan saya kalau dia lagi di rumah, saya mendengarkan bagaimana diskusinya Bang Juma dengan apologa Kristen yang lainnya. Saya selalu berpikir, kenapa bisa Bang Juma ngomong seperti ini? Itu karena apa? Kenapa Bang Juma menentang semua apa yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru? Karena umat Muslim sangat jelas meniadakan kitab Taurat dan kitab Injil. Itu ditiadakan loh. Itulah sebabnya kenapa ditiadakan? Karena tidak selaras dan tidak sejalan dengan Al-Quran. Maka saya harus jelaskan sama Bang Juma. Perjanjian Baru itu adalah penggenapan dari Perjanjian Lama. Dan pertanyaan saya sama Bang Juma, Al-Quran itu penggenapan dari mana? Firman mana di dalam kitab Perjanjian Lama itu yang digenapi di dalam Quran? Itu perlu Bang Juma pikirkan, renungkan. Jadi saya nggak mengatakan contohnya tidak mau yang namanya langsung menuduh umat Muslim itu masuk neraka, saya tidak mau. Tetapi saya menyampaikan kebenaran ini dan renungkanlah kebenaran ini, pikirkanlah keselamatanmu, cepatlah bertobat, terimalah keselamatan. Karena satu-satunya juru selamat hanyalah Allah sendiri. Dan dialah yang datang ke dunia dalam rupa manusia. Terima kasih Bang Juma. Oke, baik saudara jabat. Jadi gini, ketika Anda membawa data dari kitabnya Yahudi, Keluaran 20, coba Anda cermati dengan baik. Akulah Tuhan Allah yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari perbudakan. Berarti Allah di sini menyatakan diri kepada siapa? Bani Yakub. Apakah kepada Kristen? Bukan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Engkau di sini siapa? Kristen? Bukan. Engkau di sini adalah Bani Israel. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Jangan ada sembahan lain di hadapanku. Berarti Tuhan yang membebaskan Bani Israel agar Israel keluar dari perbudakan, tidak mau ada Tuhan lain bagi orang Israel. Jadi orang Israel ini dipesan, wahai Israel yang kubebaskan dari perbudakan, janganlah engkau membuat Tuhan selain aku. Makanya sampai hari ini Israel tidak mau menyembah anak Maria. Coba Anda tengok surah-surah Paulus yang ada di kitab Anda itu ditujukan kepada orang-orang Yahudi kah? Atau kepada jemaat-jemaat Romawi Yunani?
Surat-surat itu ditujukan kepada Romawi Yunani. Kenapa? Paulus itu ahli Taurat. Dia ngerti, orang yang paham Torah, Bani Israel tidak akan mungkin menggantikan Tuhannya dengan seenggok manusia Yesus. Nggak mungkin. Kenapa ajaran Tuhan kepada manusia itu laku? Karena memang Paulus menguntukkan orang-orang yang sebelumnya nenek moyangnya memang sudah menyembah dewa-dewa yang nuzul, menjelma, inkarnasi menjadi manusia. Jadi ketika ada seruan, akulah Tuhan yang membebaskan kalian dari perbudakan Mesir. Jangan ada sembahan lain di hadapan kalian. Orang Israel tidak membuat sembahan. Sehingga ketika Paulus in the gang datang menjual Yesus kepada mereka, mereka ditendang, kasih tendangan putar sama orang-orang Yahudi. Nggak laku Tuhan itu. Tapi sekarang laku oleh orang Kristen. Yesus dianggap Tuhan dengan berbagai macam konsep. Tuhan sendiri datang dalam rupa manusia. Ini ajaran dari mana? Tuhannya Bani Israel mengatakan, aku seorang diri. Tidak ada Tuhan di luar aku. Akulah yang menciptakan alam semesta ini seorang diri. Gak ada Tuhan yang menemani aku ketika aku menciptakan alam semesta ini. Jadi tidak ada Yesus. Lalu kemudian dia mengatakan, iya Tuhan sendiri. Lalu kemudian menjelma menjadi manusia. Sabar kawan, sabar. Ya, saya katakan kepada saudara. Tuhan ketika menerangkan dirinya seorang diri. Di dalam 2 Raja-Raja 19 nomor 19, Yesaya 37 nomor 16, Ayub 9 nomor 8, Mazmur 72 18, Mazmur 136 nomor 4, Yesaya 44 nomor 24. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandunganmu. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang ada di langit dan bumi, yang seorang diri membentangkan langit. Yesus kemana rupanya saat itu? Tuhan kok cuma seorang diri? Yesus di mana? Yesus itu muncul di Romawi dan Yunani menjadi Tuhan. Bukan di tengah-tengah Israel, dia jadi Tuhan. Jadi seenggok bayi Romawi, Israel yang lahir di tengah-tengah Yerusalem, itulah yang dituhankan, yang dijual oleh Paulus kepada Romawi Yunani. Dan Anda imani hari ini. Bagaimana mungkin Anda mengaku mati rohnya langsung ke surga? Sementara sembahan Anda adalah manusia. Anda mengatakan itu adalah inkarnasi. Siapa yang mengajarkan demikian? Yesaya 43 nomor 10. Bosan saya sampaikan ayat itu. Data itu. Engkaulah saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum dan sesudah aku. Yesaya 45 nomor 6. Semua manusia harus tahu. Akulah Tuhan. Tidak ada Tuhan di luar aku. Tidak ada Tuhan di luar aku. Nah sementara yang Anda bawa Keluaran 20, itu jelas peringatan Tuhan kepada umatnya Bani Israel. Kristen bukan umatnya. Pengakuan Kristen kami adalah anak-anak Tuhan, itu EGP, itu derita mereka. Tapi apakah secara sejarah histori itu jelas? Tidak. Jangan ada ilah lain di hadapanku, wahai Bani Israel. Kalau di luar Bani Israel mau bikin ilah-ilah lain, silakan aja. Tapi khusus Bani Israel, termasuk Yesus, jangan pernah membuat Tuhan baru selain daripada aku. Makanya Yesus Anda cari, Anda geledah, Anda teliti itu kitab Anda. Tidak akan pernah Yesus mendudukkan dirinya sebagai Tuhan atau jelmaan Tuhan. Tidak. Kenapa? Karena mereka adalah Bani Israel yang mengajarkan ajaran tauhid. Hanya satu Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, ketika Anda mengatakan Anda adalah orang-orang kudus, orang-orang suci, orang-orang yang mati langsung surga, saya terangkan kepada saudara. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yehezkiel 18 nomor 9, hidup menurut ketetapanku, berarti Torah. Dan tetap mengikuti aturanku, berarti hidup menurut aturan Taurat. Dengan berlaku setia, berarti setia terhadap pelaksanaan Taurat. Dia orang benar dan dia pasti memperoleh hidup. Demikianlah firman Tuhan. Coba, Anda di mana di sini? Ketika Tuhan mengatakan, hidup menurut ketetapanku, tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia. Setia. Maka itulah orang yang benar dan mereka akan memperoleh hidup. Anda di mana di situ? Anda setia terhadap ketetapan Tuhan? Anda setia terhadap peraturan Tuhan? Anda setia terhadap ketentuan Tuhan? Tidak. Lalu Anda di mana? Roma 7 nomor 6.
Orang selamat bukan karena melakukan perbuatan Taurat. Orang selamat karena iman. Imani saja. Jadi, apa yang Anda ingin jajakan keselamatan seperti apa? Ulangan 11 nomor 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan. Harus, ini perintah, ini wajib. Harus engkau mengasihi Tuhan. Dengan cara apa? Melakukan dengan setia. Setia. Kalau setia berarti nggak boleh dibatalin. Kalau setia berarti selama-lamanya. Namanya setia nggak boleh berkhianat. Tuhan mengajarkan agar setia kepada hukum Torah. Tapi kemudian kalian berkhianat dengan mengatakan Yesus mati di tiang salib untuk menghapuskan semua itu. Hidup dengan setia terhadap kewajibanmu, terhadap Tuhan dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, segala aturannya, segala perintahnya. Sekarang Anda di mana? Hidup setia dengan peraturan Tuhan atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena perintah Tuhannya sudah dibatalkan. Dengan matinya Tuhan Anda di atas tiang salib. Jadi bagaimana mungkin kemudian Anda mau masuk surga? Lalu kemudian ulangan 28 nomor 1. Jika engkau baik-baik saja mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di atas muka bumi ini. Faktanya Anda tidak setia. Anda melanggar semua perintah Tuhan dengan mengatakan itu sudah digenapin, itu sudah dibatalkan. Jadi Kristen itu berdiri di atas puing-puing, di mana puing itu adalah hasil karya orang-orang per orang untuk dijajakan kepada orang non-Yahudi, di mana non-Yahudi memang mereka tidak memiliki syariat. Sehingga Tuhan mengatakan kepada orang Israel, ulangan 27 nomor 26, apa yang dikatakan oleh Tuhan? Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Terkutuk. Jadi kalau Anda mengatakan, oh kami sudah ada Yesus. Yesus Anda jadikan tumbal, kemudian untuk mendudukkan kalian sebagai orang yang merdeka dari aturan-aturan Tuhan. Sementara Yesus sendiri mengatakan, di dalam kitab Anda, Matius 19 nomor 17, jika engkau ingin memperoleh hidup, maka engkau harus setia menjalankan segala perintah-perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu di mana? Terkungkung di hukum Torah. Mana hukum Torahnya? Sudah dibatalkan oleh Paulus. Dengan cara apa? Dengan cara menjual bahwa dengan matinya anak Maria di atas tiang salib, hukum-hukum Torah dan bersama dengan ketentuan dan ketetapan yang ada dalamnya dihapuskan, dibatalkan, ditiadakan. Jadi bagaimana mungkin kemudian kalian mengaku bahwa kami ini adalah orang kudus? Coba kita lihat di dalam Mazmur terakhir ya, 119 nomor 21. Apa yang diterangkan oleh Tuhan di sana? Engkau menghardi orang-orang yang kurang ajar. Terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintah. Kalian terkutuk karena menyimpang dari perintah. Tapi ada pernyataan begini, kami kan bukan Bani Israel Bang Suma. Yes. Tapi kenapa kau mengambil kitabnya Bani Israel, lalu mengaku kalian adalah penerusnya? Kenapa? Ada apa? Sementara kalian tahu, kalian bukan Bani Israel. Kenapa kalian tempelkan diri Anda ke mereka? Sehingga kalian kena terhadap pernyataan Yesus. Waspadalah terhadap serigala-serigala yang nyamar seperti domba. Siapa yang non-Yahudi yang nyamar seperti Yahudi? Siapa non-Yahudi yang nyamar seakan-akan orang Yahudi? Siapa non-Yahudi yang nyamar seakan-akan pengikut Yesus? Siapa non-Yahudi yang seakan-akan adalah Yahudi rohani? Islamkah? Nah, terakhir, ketika Anda bertanya, kenapa ada Al-Quran? Ini Al-Quran datang, itu sudah dijelaskan di dalam Quran surah Asy-Syura ayat 52. Di situ diterangkan bagaimana kemudian Allah menyatakan diri. Wa katsalika auhayna ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi may yasha min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah kitab Al-Quran itu dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing seluruh manusia ke jalan yang lurus. Kenapa ada Al-Quran? Karena Al-Quran ini
itu diperintahkan kepada seluruh umat manusia. Sementara Torah hanya untuk kaumnya Nabi Musa. Yesus hanya untuk Bani Israel. Itu pun sudah hancur ajaran mereka. Gak ada lagi ajaran mereka. Cuman sisa-sisa penyelidikan yang diceritakan oleh orang-orang yang ada pada zaman itu. Tapi tentang kitab Torah kita sudah kehilangan arah. Tentang hikmat Injil kita sudah tidak temukan. Yang ada hanya surah-surah Lukas, Markus, Matius yang menceritakan tentang sejarah orang-orang ini. Lalu kemudian Allah mengutus sebuah aturan main yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Makanya Al-Quran itu, ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Selalu seruannya, wahai seluruh manusia. Tapi kalau Yesus, dengarlah, oh, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Dengarlah wahai Israel, ya, aku ini utusan Allah kepada kalian. Yesus ketika berseru, dia tidak pernah berseru kepada seluruh manusia. Ya ayuhan nas, tidak pernah. Yang dia seru adalah Bani Israel, orang Farisi, orang Saduki, ular beludak. Itu aja yang diseru. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Gak ada dia ceritakan, aku diutus untuk non-Israel. Ada? Gak ada. Tapi ada muncul, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ya beritakan aja, silakan. Beritakan bahwa dulu ada Injil yang datang kepada Bani Israel melalui perantaraan Yesus yang mengajarkan bahwa Allah satu-satunya Tuhan dan Yesus adalah utusan Tuhan. Kita akan beritakan kepada seluruh dunia, nggak masalah. Karena kami juga mengimani itu. Tapi ketika diberitakan Injil tapi isinya adalah menuhankan Yesus, itu ilmunya dari mana? Beritakan Injil. Apa isi Injil? Kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Yesus itu adalah Tuhan yang mati di atas tiang salib. Itu kabar duka. Mati di atas salib itu bukan kabar gembira. Itu kabar duka. Anaknya manusia bernama Maria, anak sematawayang. Dilahirkan dalam susah payah, dibesarkan seorang diri dengan susah payah. Dibunuh di atas tiang salib, dikatakan kabar gembira. Salah itu. Itu pemahaman keliru. Itu berita duka yang sangat menyedihkan. Ya. Kalau hari ini kemudian ada orang di sebuah kota membunuh dirinya dan anaknya, itu belum seberapa. Yang sadis itu ada orang dibunuh, lalu kemudian dikatakan dia adalah Tuhan yang datang untuk menyerahkan nyawanya. Ini lebih parah dan diimani oleh banyak manusia. Itu yang perlu saudara pahami. Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Rasul Muhammad SAW datang untuk seluruh umat manusia, mengajak manusia untuk menyembah kepada Tuhannya Yesus, mengajak manusia untuk mengimani Yesus, mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Saya kira begitu, sahabat jabat, sebagai penutup dari saya. Kalau Anda ingin melakukan closing statement silakan. Yang pada intinya saya katakan bahwa kebahagiaan yang tak terkira bagi umat Islam adalah hidup setelah kematian. Kenapa? Kematian bagi kehidupan di dunia ini bagi umat Islam adalah penjara. Dan surga bagi umat Islam adalah ketika alam barzah itu menjemput, lalu kemudian amal-amal kebajikan itu kemudian ditorehkan di dalam kehidupan alam barzah. Pesan untuk sahabat-sahabat muslim sebelum saya tutup, yuk mari memperbanyak amal kebajikan, mari berlomba-lomba kepada amal soleh, mari mencintai ajaran Islam, cintai Al-Quran dengan sepenuh hati, sehingga alam barzah adalah tempat kita kembali yang penuh dengan kebahagiaan, di mana alam barzah, alam kubur adalah salah satu dari taman-taman surga. Saya kira demikian dari saya. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bang Juma. Jadi saya harus menanggapi semua pernyataan Bang Juma tadi. Tadi Bang Juma mengatakan bahwa dikatakan yang Bang Juma katakan tadi, bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan Tuhan lain. Betul. Karena Allah turun ke dunia tidak pernah menciptakan Tuhan lain. Itulah sebabnya selalu saya katakan bahwa Allah turun ke dunia dalam rupa manusia, tidak pernah menjadikan tubuhnya sebagai Tuhan. Itu harus perlu dipahami oleh umat muslim. Kenapa di dalam Yohanes 13 ayat 13 dia dikatakan apa di situ? Akulah guru dan Tuhan. Kenapa? Tetapi di dalam Alkitab dituliskan Tuhan. Memang di situ maknanya Tuhan. Karena Yohanes 13 ayat 13 itu merujuk kepada Yeremia 31 ayat 31 sampai 32. Perlu saya bacakan di sini.
Sesungguhnya aku datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kau adakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Artinya apa? Di dalam ayat 31 dikatakan, aku akan datang waktunya untuk mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan Yehuda. Itulah sebabnya Allah itu turun di Israel. Untuk apa? Menggenapi apa yang sudah dinubuatkan di dalam Yeremia 31 ini. Artinya apa di situ? Kenapa Yesus berkata, akulah guru dan Tuhan, supaya manusia yang percaya kepadanya tidak menuhankan tubuhnya. Karena Allah itu adalah roh. Sangat jelas dikatakan seperti yang saya katakan tadi. Yohanes 4 ayat 24. Allah adalah roh. Dan sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Jadi sangat jelas bahwa tubuh Yesus itu adalah sebagai gambar rupa Allah yang diutus, yang bisa kita lihat untuk menggenapi semua firman-Nya. Karena Allah yang menjadi rohnya, yang diam di dalam diri Yesus, yang tidak terlihat itu. Jadi apa yang bisa kita lihat dari yang tidak terlihat, yang adalah roh itu, adalah tubuhnya Yesus. Tetapi tubuhnya Yesus bukanlah Tuhan sebagai sesembahan. Itulah sebabnya umat Kristen tidak pernah melakukan penyembahan kepada berhala. Contoh, kepada suatu benda seperti yang di Keluaran Keluaran 20 ayat 3 sampai 5 tadi. Bahwa tidak boleh kita menyembah kepada patung, kepada manusia dan lain sebagainya, apalagi berpusat kepada satu titik. Karena titik kita adalah Allah sendiri dan Allah itu diam di dalam roh orang percaya. Maka kita harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Dan perlu umat muslim ketahui, kenapa Allah itu datang dan menjadikan umat Israel menjadi bangsa pilihannya. Karena Allah itu tidak pernah memperbudak manusia. Sebab yang memperbudak manusia adalah iblis. Kenapa iblis memperbudak manusia? Contoh, Firaun itu adalah berhati iblis, yang merasa dirinya yang berkuasa. Dia merasa dirinya sebagai Tuhan. Orang-orang disuruh sujud kepada dia. Maka Allah turun ke dunia, Allah membebaskan umat Israel dari tanah Mesir untuk membebaskan perbudakan. Karena manusia bukanlah budak bagi Tuhan. Tetapi jika manusia itu tidak taat kepada Tuhannya, maka manusia itu adalah budak bagi iblis. Itulah sebabnya orang Kristen menyembah Tuhan itu tidak pernah dengan menyembah sujud seperti tata cara seperti seorang budak. Karena kita orang-orang beriman, orang Kristen, menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu hadir dalam diri kita. Karena roh kita berasal dari dia, maka kita harus menyucikan roh kita supaya Allah mau hadir dalam diri kita. Itu yang pertama. Begitu juga dengan umat Kristen tidak pernah mengikuti penyembahan-penyembahan berhala seperti yang dilakukan zamannya waktu pembebasan dari tanah Mesir, menjadikan lembu emas sebagai sesembahan, seperti penyembahan Hubal yang dulu yang ada di Mekah sana. Umat Kristen tidak pernah menjadikan hal seperti itu, karena kami umat Kristen hidup di dalam roh dan kebenaran. Berpusatlah kepada Allah itu sendiri. Jangan berpusat kepada suatu benda. Sekalipun itu benda itu dikatakan sebagai simbol, sebagai tumpuan, sebagai titik kesatuan, itu tidaklah baik karena kesatuan kita hanyalah Allah sendiri. Tuhan juru selamat kita, hanya Dia tumpuan kita. Itulah titik dari kiblat umat Kristen. Itu perlu umat muslim ketahui. Saya jelaskan di sini karena saya hanya menyampaikan kebenaran, bukan menjas keimanan orang lain. Bukan. Saya hanya menyampaikan kebenaran menurut iman kekristenan. Terserah umat muslim mau menerima atau tidak, itu hak masing-masing. Karena apa? Manusia adalah hakim bagi diri sendiri. Kitalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Karena kita memiliki kehendak bebas. Kita yang menentukan hidup kita mau kemana. Bukanlah orang lain. Bukanlah guru kita. Bukanlah orang tua kita. Karena kita di saat dewasa, kita akan berpisah dari orang tua kita. Berpisah di sini bukan berarti kita meniadakan orang tua kita, tidak. Tetapi berpisah adalah memulai hidup baru.
tidak bersama-sama dengan orang tua lagi. Itu makna dari berpisah. Maka tentukan pilihan hidup kita menurut iman dan kepercayaan. Dan perlu umat muslim ketahui, firman Tuhan di dalam kekristenan itu selalu rasional, logika, dan masuk di akal. Tidak pernah umat Kristen berasumsi, tidak pernah. Karena kebenaran itu nyata, pasti adanya. Itu kedua. Ketiga, tadi Bang Juma mengatakan bahwa umat Kristen itu tidak taat kepada kepada hukum Taurat, tidak hidup di dalam ketetapan. Justru umat Kristen lah yang hidup di dalam ketetapan hukum Taurat. Hukum Taurat yang mana? Hukum Taurat yang telah disempurnakan, yang telah digenapi oleh Allah sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Bukan lagi mengikuti hukum Taurat yang sudah usang. Tetapi hukum Taurat yang di dalam perjanjian lama itu adalah rujukan sebagai tanda, bukti adanya penggenapan di kitab perjanjian baru. Itulah sebabnya di dalam Yeremia 31 ayatnya yang ke-33 dikatakan apa di sini? Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Artinya apa di sini? Ini kan merujuk kepada ayat 31 tadi. Akan datang waktunya untuk mengadakan perjanjian baru. Itulah kedatangan Allah yang pertama. Dalam rupa manusia menggenapi itu semua. Itu Tuhan Yesus. Maka apakah yang mau di perjanjianku yang menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka? Itulah Taurat yang sudah digenapi, yang sudah disempurnakan. Bukan merujuk kepada Taurat yang lama. Karena jika manusia menjalankan Taurat yang lama, nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi, semuanya itu akan menimbulkan dosa bagi umat manusia, bagi orang-orang kudus. Contoh, saya katakan, saya membunuh si A, dia mati, otomatis si A harus membunuh saya, si B keluarganya. Pada saat keluarga si A itu membunuh saya, otomatis keluarga saya belum tentu menerima saya dibunuh. Akhirnya apa? Dia bisa jadi membunuh orang yang membunuh saya. Dan itu bisa timbal balik, berputar-putar seperti mata rantai. Dan sampai akhir zaman pun manusia tidak akan pernah hidup dalam kebenaran. Itulah sebabnya kenapa hukum Taurat itu disempurnakan. Supaya manusia itu tidak pernah jatuh terkungkung dalam ikatan aturan yang bisa menyebabkan manusia itu jatuh ke dalam dosa. Itu perlu umat muslim ketahui. Maka saya sendiri jujur, sudah saya katakan dari tadi, saya beriman karena saya semua mempelajari apa yang tertulis di situ. Dan saya mengetahui semua apa yang tersimpan di dalam firman Tuhan itu bukanlah karena akal pikiran saya. Ini semua di luar kemampuan saya. Kebetulan saya bukanlah lulusan sekolah Alkitab, saya bukanlah pendeta, tetapi Roh Tuhan diam di dalam aku, membantu aku, menuntun aku di dalam kebenarannya. Supaya apa? Inilah pesan Tuhan kepada saya, sampaikan kepada dunia. Bahkan saya menyampaikan semua kebenaran ini bahkan ke media-media internasional. Saya sampaikan dan saya berharap mereka mau mengundang saya dan untuk menyampaikan setiap kebenaran ini, dan mereka boleh menguji setiap kebenaran apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dari Vatikan Roma, dari sekolah teologi yang ada di dunia ini berkumpul di situ. Bahkan bila perlu umat muslim ikut bergabung di situ. Saya siap. Walaupun saya hanya seorang diri hadir di situ dalam wujud nyata, tetapi Tuhan tetap bersama dengan saya. Karena Tuhanlah yang akan mengajari saya. Tuhanlah yang akan menuntun saya. Karena saya menyampaikan firman kebenaran ini bukanlah atas kehendakku sendiri. Karena saya sadar, saya adalah manusia berdosa, manusia yang hina, manusia yang tak pantas untuk didengarkan oleh manusia. Tetapi Tuhan memilih, memakai saya. Maka saya selalu berkata apa? Jikalaupun kebenaran yang saya sampaikan ini setelah diuji kebenarannya, janganlah pernah berterima kasih kepadaku. Tetapi berterima kasihlah kepada Tuhan. Karena dialah satu-satunya yang layak menerima hormat, menerima junjungan. Karena dialah junjungan kita satu-satunya. Karena dialah juru selamat kita satu-satunya.
hanya dia, hanya dia, hanya dia, hanya dia. Hanya dialah satu-satunya. Tidak lebih dari situ. Itulah sebabnya kenapa umat Kristen tidak pernah yang namanya Allah itu mau memasukkan manusia ke dalam surga. Tidak pernah meminta doa dari manusia yang di dalam dunia orang mati supaya bisa memasukkan umatnya, orang-orang kudus. Contoh seperti nabi-nabi yang sudah ada sebelumnya. Allah di dalam kekristenan tidak pernah meminta doa dari nabi-nabi tersebut supaya bisa memasukkan umatnya ke dalam surga. Karena apa? Allah di dalam kekristenan itu adalah Allah yang maha kuasa, maha segala-galanya. Dia tanpa butuh bantuan dari manapun, dia sanggup melakukan pekerjaannya. Bahkan dia menciptakan manusia dengan tangannya sendiri, tanpa bantuan dari malaikat untuk mengambil debu tanah. Dia langsung menjadikannya. Begitu juga dengan menurunkan firman-Nya, dia langsung melakukan. Dia turun menyampaikan. Allah itu tidak pernah sembunyi-sembunyi, melainkan terus terang menyampaikan firman-Nya kepada manusia. Bahkan Allah itu turun ke dunia untuk menebus dosa manusia secara langsung dalam wujud rupa manusia yang sebagai gambar rupa Allah yang bisa kita lihat, yaitu Yesus Kristus. Bahkan memasukkan manusia ke dalam surga tidak pernah membutuhkan bantuan dari manusia, doa-doa dari manusia, tidak pernah. Karena apa? Itulah bukti dari Allah itu maha kuasa, Allah yang esa, Allah yang tauhid. Kalau menurut Islam tauhid, Allah yang tunggal. Jadi malaikat itu hanyalah sebagai pembantu. Yang dipakai Allah itu malaikat-malaikat yang kudus, yang sewaktu-waktu dipakai Allah untuk membantu pekerjaannya. Tetapi Allah itu tidak pernah berpusat kepada malaikat itu untuk melakukan semua pekerjaannya. Itu tidak pernah dilakukan dalam iman kekristenan, dan itu sangat jelas. Dan tidak pernah ada yang bisa membantah kebenaran itu. Jadi pesan saya, bagi orang-orang yang terbuka hatinya, yang mendengar kebenaran, ujilah setiap kebenaran itu. Sebab firman Tuhan berkata, ujilah segala sesuatu itu, dari buahnya lah kamu akan mengetahui kebenarannya. Karena apa? Buah itu adalah kebenaran. Itulah sebabnya Yesus datang ke dunia membawa pedang, bukan untuk membawa damai. Pedang di situ artinya apa? Pedang itulah firman kebenaran. Firman Tuhan yang memisahkan ilalang dan gandum, yang memisahkan orang berdosa dengan orang kudus, yang memisahkan domba dengan kambing, yang memisahkan orang yang mau masuk surga dan orang yang mau masuk neraka. Itulah firman. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Itulah kebenaran yang mutlak yang diimani oleh kekristenan. Terima kasih saudaraku. Semoga diskusi kita ini bisa mencerahkan bagi dunia yang menonton ini. Dan silakan dikaji, diuji kembali apa semua pernyataan saya. Besok-besok kita bisa bertemu lagi diskusi, bisa menanyakan, tanya jawab lagi, supaya lebih jelas akan semua pernyataan yang kita sampaikan saat ini. Terima kasih saudaraku untuk Bang Juma. Oke, baik saudara Jabat, terima kasih atas apa yang Anda sampaikan. Bang Handi? Ya, baik. Saya tutup, kita tanggapi atau tutup aja dulu Bang? Nanti sesi berikutnya kalau saudara Jabat masih mau. Iya. Sekiranya mungkin Pak Jabat atau Bang Juma bisa menerima pertanyaan dari audiens 2 orang. Bisa Boleh. Pak Jabat? Pak Jabat bisa? Ya boleh. Oke. Ada yang mau bertanya silakan. Kalau nggak ada saya bertanya dulu deh kedua belah kepada narasumber nih. Gitu ya. Di Bang Juma menerangkan tadi itu mengenai ada neraka. Apakah apa sih yang dimaksud dengan neraka itu, tempatnya apa sih? Kalau di Bang Jabat ini di Kristen memang ada neraka, Bang. Terus kedua, memang ada orang Kristen masuk neraka juga. Itulah. Coba dijelaskan Bang Juma dulu mungkin, baru ke Bang Jabat. Silakan. Makasih. Iya, baik. Jadi ini pertanyaan bagus ya dari Bang Handi. Terkait dengan neraka, kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, itu dikatakan sebagai dunia orang mati ya. Disebut dengan sebutan Sheol. Kalau dalam perjanjian lama, dalam bahasa Ibrani. Sementara kalau di dalam perjanjian baru itu di dalam kitabnya teman-teman Kristen
di dalam Matius 11 nomor 23, Matius 16 nomor 16 dan seterusnya itu disebut dengan Hades. Jadi Hades ini sama dengan Sheol di dalam perjanjian lama. Jadi kehidupan tempat orang-orang mati kemudian diidentikan dengan neraka. Ada tempat penyiksaan itu di dalam kitabnya teman-teman Kristen itu ada. Namun sebelum tempat penyiksaan ini kemudian itu ditempati oleh manusia dalam perspektif yang sesungguhnya bukan alam penantian, manusia itu akan dihakimi dulu. Jadi di dalam bahasa Ibrani terkait dengan apa yang Abang Handi pertanyakan itu, mereka teman-teman biasa menyebutnya dengan Gehenom atau lembah Bihinom, lembah di mana orang-orang ini akan dikembalikan oleh Allah pada tempatnya. Oleh karena itulah kemudian ketika Bible dalam hal ini perjanjian lama, perjanjian baru bercerita tentang kehidupan setelah kehidupan di atas muka bumi ini, ya ada tempat kembali. Dan itu tidak langsung kepada Firdaus. Harus diadili dulu, Bang. Karena itu dalil yang ada di dalam kitab teman-teman Kristen. Sama seperti manusia ditetapkan mati hanya satu kali saja, dan setelah kematiannya itu mereka akan dihakimi. Ya tidak ada yang melanglang buana seketika mendapatkan upah langsung ke surga. Berbeda dengan kita umat Islam. Jadi di umat Islam itu memang bahwasanya orang yang mati diterangkan di dalam surah Ghafir ya, ayat 46, an-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa asyi. Itu diterangkan seperti itu. Wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'aun asyaddal azab. Mereka diperlihatkan neraka. Jadi ketika mereka mati, neraka itu diperlihatkan kepada mereka, dan inilah siksaannya, Bang. Karena neraka itu bukan hanya diperlihatkan api yang bergejolak, tetapi diperlihatkan diri mereka sedang dibakar di dalamnya, dan itu terjadi selamanya di alam barzah sampai kiamat datang. Itu yang terjadi. Inilah yang dimaksud dengan siksaan yang akan dialami oleh orang-orang kafir nanti. Ya, sementara untuk orang-orang yang beriman itu ya, apa yang kemudian Al-Qur'an uraikan kepada kita bahwa wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya walakin la tash'urun. Ini yang diterangkan oleh Allah terhadap orang Islam. Dikatakan jangan pernah kau mengatakan orang-orang Islam ini yang terbunuh di dalam imannya sebagai seorang muslim ini mati. Sebenarnya mereka itu hidup. Mereka itu hidup. Artinya mereka mendapatkan kenikmatan di sisi Tuhannya. Mereka nggak sengsara kemudian. Seperti yang saya urai panjang tadi, Bang Handi. Bahwa kehidupan umat Islam setelah kematian adalah kehidupan yang sangat-sangat membahagiakan. Kenapa membahagiakan? Karena secara langsung umat Islam itu melihat tempat kembalinya. Makanya Rasulullah Muhammad SAW itu menjelaskan bahwa alam barzah bagi orang-orang beriman itu adalah salah satu taman dari taman surga. Taman surga loh, bukan taman yang ada di dunia, taman surga. Taman di mana segala kebahagiaan itu tidak bisa terukur oleh akal pikiran manusia untuk saat sekarang. Begitu dari saya, Bang Handi. Sedikit Bang Andi, sementara yang harus dipahami lagi bahwa Tuhan itu tidak mau ada berhala. Berhala ini bukan hanya manusia, bukan hanya benda mati. Berhala itu adalah tagut. Apa itu? Segala yang disembah selain daripada Allah itu adalah berhala. Jadi kalau ada orang menyembah malaikat itu berhala, ada orang menyembah manusia itu berhala. Apapun yang kemudian disembah selain daripada Allah, maka orang itu memberhalakan sembahannya. Kenapa? Karena selain daripada Allah itu adalah berhala. Meskipun dia sapi, meskipun dia manusia, meskipun dia malaikat. Jadi berhala itu bukan hanya benda mati. Berhala itu adalah selain daripada Allah. Selain daripada Tuhan pencipta langit dan bumi, itu adalah berhala. Demikian, Bang Handi. Oke, terima kasih. Bang Jabat, bagaimana, ya, apakah ada Kristen yang masuk neraka dan apakah ada neraka di Kristen gitu? Ya, terima kasih, Bang. Jadi umat Kristen itu sangat jelas neraka itu ada. Bahkan sekali neraka tetap neraka. Itu dalam iman kekristenan. Karena tidak ada tawar-menawar
tentang dosa ini. Karena sudah diberi kesempatan dia untuk bertobat selama dia hidup. Tetapi bagi orang-orang yang mengeraskan hatinya, maka dia akan menanggung segala perbuatannya di dalam api neraka. Jadi untuk dibilang adanya umat Kristen masuk neraka, saya katakan banyak. Kenapa saya katakan banyak? Karena banyak umat Kristen yang hanya namanya doang percaya kepada Yesus. Dia beriman kepada Yesus, dia juru selamatnya. Dia bahkan dibaptis. Tetapi apakah dia sudah hidup menjadi pelaku firman? Belum tentu. Karena menjadi pelaku firman itu tidaklah mudah. Karena kita harus melawan hawa nafsu kita, godaan-godaan dari si iblis. Tidak ada yang namanya, itulah sebabnya dikatakan, yang dikatakan banyak, ada orang yang akan berkata, aku telah bernubuat, aku telah menyembuhkan orang sakit demi namamu, aku telah mengusir setan demi namamu. Itu ada di dalam Matius, itu dikatakan itu. Tetapi jika dia tetap hidup dalam dosa, maka Yesus berkata apa? Nyalah kamu dari hadapanku, wahai kamu sekalian pembuat kejahatan. Sekalian dia berbuat baik, tetapi sekalian berbuat kejahatan. Maka dia akan tidak dikenal oleh Yesus, maka dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Itu sangat jelas. Bahkan saya katakan, apakah mungkin ada seorang pendeta yang sudah seorang gembala menyampaikan firman Tuhan bisa masuk neraka? Tidak menutup kemungkinan, itu menurut saya. Jika dia di dalam hatinya, dia menyampaikan, di dalam sehari-hariannya dia menyampaikan firman, tetapi di dalam hatinya tersimpan banyak dendam kepada orang lain, kita nggak tahu. Hanya dia sama Tuhan yang tahu. Karena tidak ada yang bisa mengetahui isi roh dari manusia itu. Sama seperti Allah itu. Tidak ada yang bisa mengetahui isi dari hati Allah itu. Tidak ada. Tetapi Allah itu dapat mengetahui semua isi hati kita. Itulah maka saya katakan kalau masalah adanya surga dan neraka itu ada. Adanya umat Kristen masuk neraka ada. Saya pastikan itu ada. Dan perlu tadi saya jelaskan masalah yang dikatakan Bang Juma tadi. Masalah penyembahan, tidak boleh menyembah patung, bahkan manusia, itu betul. Makanya selalu saya katakan, kenapa Yesus berkata di dalam Yohanes 13 ayat 13 itu, akulah guru dan Tuhan. Karena itu adalah penggenapan dari Yeremia 31 itu. Karena Yeremia 31 ayat 32 itu. Karena dikatakan di situ apa? Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Allah itulah Tuhan bagi manusia. Di situ sangat jelas. Makanya kenapa Yesus berkata, pada saat Allah itu turun dalam rupa manusia, dia berkata, akulah guru dan Tuhan. Benar apa yang kamu katakan, akulah guru dan Tuhan. Supaya manusia itu tidak menjadikan tubuhnya sebagai sesembahan. Sebab jika Yesus berkata, akulah guru dan Tuhan, maka manusia akan melakukan penyembahan kepada wujud yang nyata itu. Padahal Allah itu tidak wujud nyata. Allah itu adalah roh, sangat jelas dikatakan. Makanya menyembah Allah itu dalam roh dan kebenaran. Jadi apa yang asumsi yang selama ini umat muslim katakan, itu kan Yohanes 13 ayat 13 itu kan bukan Tuhan, Tuhan. Betul, tidak salah. Tetapi mana Tuhan di situ adalah penggenapan dari Yeremia 31 ayat 32 yang merujuk kepada Allah sendiri. Yaitu roh yang tidak terlihat dalam dirinya Yesus. Itulah rohnya Yesus. Jadi apa asumsi yang selama ini dipermasalahkan di dalam debat-debat kusir yang saya dengar, itu mulai saat ini itu sudah jelas. Tidak ada lagi yang namanya pertentangan di situ. Saya jelaskan ayatnya. Bukan asumsi kalau saya mengatakan apa adanya. Oke, cukup ya. Jadi iya. Baik. Yang kedua nih, sebelum Pak Bayu, ini masih berlanjut. Nanti sekalian Mbak Juma menanggapi masalah neraka. Ini tadi saya mendengarkan ada siksa kubur. Tolong nanti Bang Juma jelaskan siksa kubur. Terus apakah juga di Bible itu atau di ajaran Kristen ada siksa kubur? Tadi ada saya dengar tuh digarami dengan api. Kata Bang Jabat itu ujian. Tapi menurut saya ini sudah tindakan pembalasan. Itulah. Jadi
Bang Joma dulu tolong dikomparasi siksa kubur dengan yang digarami dengan api. Kemudian Bang Jabat nanti. Sekaligus nanti ini masalah Kristen masuk neraka. Silakan Bang Joma dulu. Ya, baik. Jadi gini Bang, siksaan kubur yang ada di dalam ajaran agama Islam itu, Dek, tolong pintu ditutup ya. Di situ diterangkan, an-naru yu'raduna 'alaiha guduwang wa asya. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang. Jadi ini sudah sangat jelas, siksaannya bukan lagi siksaan yang seperti yang kita pikirkan. Ya. Al-Quran menjelaskan seperti itu, bahwa orang-orang kafir ini itu akan diperlihatkan itu. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyah. Itu dijelaskan Bang, dalam Al-Quran itu seperti itu. Dan barang siapa berpaling dari perintah Allah, meninggalkan hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Makanya Al-Quran menerangkan summum bukmun yufahum la yarjiun. Mereka sudah datang kepadanya kebenaran, tapi mereka tidak melihat. Maka siksaan itu ada. Siksaan itu apa? Mereka diperlihatkan alam neraka, tempat mereka itu kemudian dikembalikan. Ya. Al-Quran menerangkan bahwa alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaturul maut. Sedang para malaikat memukul dengan tangannya. Lalu kemudian malaikat berkata, keluarkanlah nyawamu, di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan. Itu diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 93. Jadi orang-orang kufur itu belum masuk ke alam barzah, baru mau dicabut nyawanya pun udah tersiksa dia. Apalagi di alam kubur. Sudah disiksa sedemikian rupa, di alam kubur juga disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Diperlihatkan siksaan yang ada di dalam neraka gitu loh. Ya. Kenapa? Karena mereka ini kata Allah, mereka tidak benar dikarenakan mereka selalu menyombongkan diri terhadap Al-Quran. Mereka menganggap Al-Quran itu adalah sesuatu yang bukan firman Allah. Lalu, apa yang dikatakan oleh surah Al-Anfal? Walau tara is yatawaffal ladina kafarul malaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa zuqu azaban hariq. Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir seraya memukul wajah mereka dan belakang mereka, mereka berkata, rasakanlah olehmu siksaan neraka yang membakar. Maka tentulah engkau akan merasakan kengerian yang luar biasa. Ini Al-Quran yang mengarangkan itu. Jadi belum masuk ke dalam kubur, mereka udah disiksa. Begitu juga sebaliknya umat Islam. Di dalam sakratul mautnya pun sudah diperlihatkan kenikmatan dan kebahagiaan itu. Seperti yang saya terangkan tadi. Ketika Allah mengatakan, keluarlah wahai engkau jiwa-jiwa yang tenang. Kembali kepada Tuhanmu. Ya, dengan kebahagiaan yang sempurna. Ya ayuhan nafsul mutmainnah rji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Jadi seperti itu Bang Handi, segala sesuatu apapun yang ada dalam kehidupan ini itu ada aspek pembalasnya. Saya ingin memberikan sebuah dalil ya. Di dalam Yohanes 12 nomor 48. Di situ sangat jelas diterangkan bahwa yang akan menjadi hakim kelak di akhirat itu menurut Yesus adalah perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Yesus. Yohanes 12 nomor 48. Ajaran yang kusampaikan kepada orang-orang Bani Israel itulah yang akan menyebabkan Allah menjatuhkan hukuman ke atas mereka pada hari kiamat. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran seperti yang ada dalam surah Al-Maidah ayat 116. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuh faqad alimtah. Ta'lamu ma fi nafsi. Engkau yang mengetahui tentang mereka orang-orang kafir itu. Wala a'lamu ma fi nafsi. Dan saya tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Engkau yang tahu tentang apa yang ada pada diriku. Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau yang mengetahui hal-hal yang gaib. Ajaran yang kusampaikan kepada Bani Israel
Ajaran itulah yang akan menyebabkan Allah menjatuhkan hukuman atas mereka di hari kiamat. Jadi bukan kemudian ajaran yang disampaikan oleh oknum-oknum lain yang menjadi hakim kemudian di akhirat. Karena orang menuhankan manusia Yesus, karena orang mengimani Yesus itu adalah yang disalibkan, karena orang mengimani Yesus itu adalah Tuhan yang inkarnasi. Bukan itu yang menjadi hakim menurut Yesus. Yang menjadi hakim bagi orang-orang menurut Yesus adalah perkataan-perkataan Yesus yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Sehingga dikatakan oleh Yesus dalam kitabnya, teman-teman kita Kristen, bahwa barang siapa percaya kepada aku, sungguh bukan percaya kepada aku, tetapi percaya kepada Dia yang telah mengutus aku. Berarti aku ini siapa? Aku ini cuma utusan. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia ini sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepada aku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, tidak menerima perkataanku, tidak menerima perkataanku, tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang telah kukatakan kepada mereka. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada hari akhir zaman. Berarti yang menjadi hakim itu bukan antara imani aja Yesus datang untuk menebus dosa, tetapi yang menjadi hakim kelak adalah perkataan-perkataan Yesus kepada Bani Israel, bahwa Allah satu-satunya Tuhan dan Yesus adalah utusan Tuhan. Barang siapa yang tidak percaya itu, siap-siaplah untuk kemudian dibakar api neraka dalam bakaran yang kekal. Demikian Bang Handi. Terima kasih Bang Yoma. Pak Jabat, tadi kalau bisa dijawab juga, apakah di Kristen ada siksa kubur? Bagaimana dengan yang digarami dengan api? Anda tadi mengatakan tuh itu hanya ujian. Di kubur itu nggak ada ujian lagi kalau menurut kami, udah ditindakan. Iya, Bang Handi sedikit, Bang Handi saya lupa Bang Handi. Yang tadi itu tentang Markus 9 itu. Iya. Itu bukan mengenai ujian. Iya. Itu bukan mengenai ujian, itu mengenai siksaan neraka itu. Itu berbicara mengenai neraka. Bukan berbicara mengenai ujian. Udah tindakan ya? Iya, coba Anda lihat di dalam satu perikop. Itu bercerita apa rupanya? Itu bercerita tentang neraka. Ya, itu bercerita tentang neraka. Siksaan yang akan kelak diterima oleh orang-orang yang ada di dalam neraka. Siapa yang menyesatkan gitu loh. Hasil daripada penyesatan itu akan dibakar di neraka. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dia dibuang ke laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan tangan utuh, ya. Atau dengan kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka. Itu ya Bang Handi dalilnya. Jadi ini berbicara mengenai neraka ini. Lebih baik kemudian tanganmu itu puntung, hilang satu daripada utuh, tapi kembalinya ke neraka. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Maksudnya, lebih baik engkau dengan kaki puntung masuk ke surga daripada dengan kaki dua tapi larinya ke neraka. Makanya diterangkan di dalilnya, dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada engkau bangkit dari kematian bermata dua tapi dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam, karena setiap orang akan digarami dengan api. Maksudnya setiap orang yang diceritakan akan masuk ke dalam neraka. Ya, ini bukan bercerita tentang perumpamaan, ini bercerita tentang neraka. Lebih baik matamu satu masuk ke surga daripada dua matamu tapi larinya ke neraka. Karena setiap orang akan digarami dengan api neraka. Ini neraka ini maksudnya. Gitu Bang Handi. Makasih Bang Yoma. Bisa diterangkan Bang Jabat? Oke, terima kasih. Jadi masalah sisa kubur, di dalam kekristenan sisa kubur itu tidak ada. Karena siksa yang sebenarnya, siksa yang ada itu adalah siksa api neraka, bukanlah siksa kubur. Karena orang di dalam alam kematian, dia tidak bisa berbuat apa-apa di sana. Dia dikumpulkan di sana hanya menunggu waktu untuk dibangkitkan. Itulah kalau dikatakan alam kematian. Jadi tidak ada siksa kubur sama sekali, itu nggak ada.
yang ada itu adalah setelah dibangkitkannya nanti dia dari kematian, baru dihakimi menurut perbuatannya masing-masing, dan dia ditempatkan dalam api neraka, maka dia akan mengalami siksaan di api neraka. Jadi mengenai apa tadi, garam api, ya kan? Nah, jadi garam api itu sudah saya jelaskan, ya kan? Garam itu bukan hanya dibilang api itu siksa. Kalau Bang Juma mengatakan itu garam api di dalam Markus 9 ayat 42 sampai 50 ini untuk menyatakan dibakarnya di dalam api neraka, itu bisa, itu masuk. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena barang siapa yang menyesatkan satu dari anak kecil yang percaya, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya dan dibuang ke dalam laut. Itu sangat jelas. Artinya barang siapa. Jadi merujuk di sini, karena setiap orang akan digarami. Setiap orang yang melakukan penyesatan, karena barang siapa, itu merujuk kepada ayat 42. Setiap orang yang menyesatkan, itu sudah pasti masuk dalam api neraka. Itu tidak ada yang namanya tawar-menawar di situ, sangat jelas. Tetapi di dalam hal kehidupan, garam api itu merujuk kepada cobaan-cobaan yang berasal dari si iblis. Karena apa? Di saat itu kita lulus dari garam api itu, ya kan? Maka kita akan hidup di dalam kebenaran. Itulah sebabnya dikatakan apa di dalam ayat 50 itu, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apa kamu mengasingkannya? Artinya apa? Jika kita sudah hidup di dalam ajaran-ajaran iblis, dengan apakah kita untuk mengasingkannya? Karena sudah hambar hidup ini, tidak bermanfaat lagi. Udah sia-sia semuanya, karena kita akan dilemparkan dalam api neraka kelak. Maka satu-satunya dengan apa? Dengan kebenaran, bertobat. Itulah jalan satu-satunya, keselamatan itu. Jadi kalau contohnya Bang Juma tadi mengatakan garam api di sini merujuk kepada api neraka, kalau berdasarkan dari ayat ini betul. Karena apa? Barang siapa yang menyesatkan, sudah jelas. Artinya setiap orang yang menyesatkan akan digarami dengan api. Di mana? Di dalam api neraka. Dan dia akan seperti ulat di sana. Bang Jabat. Itulah, tunggu dulu Bang. Jadi itulah yang saya jelaskan di sini. Jadi kalau apa ya dibilangnya, di dalam keimanan kekristenan itu tidak ada yang namanya masuk neraka, dicuci dosanya di sana, setelah itu dipindahkan. Itu bukanlah ajaran Allah yang kami sembah. Karena Allah kami itu selalu berkata pasti, tidak pernah tawar-menawar. Sebab sudah diberikan kesempatan dia untuk bertobat selama di dunia. Masa iya di alam neraka pun dikasih pertobatan seperti itu? Untuk apa dia menciptakan neraka itu? Jika memang toh juga semua manusia akan selamat. Itu adalah iman yang sia-sia menurut iman kekristenan. Begitu Bang. Bang Jabat, gimana dengan Lukas 16, 19 sampai 31? Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Ada siksaan Bang di alam kubur Bang. Coba dibaca gitu. Mungkin belum jeli kali. Di mana Lukas? Lukas 16, langsung ke Lukas 16 23 aja langsung Bang. Lukas 16 ayat 23. Iya. Itu ada siksa kubur Bang. Nah, ini adalah perumpamaan. Ya, saya jelaskan di sini. Itulah yang dikatakannya, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ya kan? Perlu kita harus ketahui di sini. Artinya apa? Di dalam apa tadi dikatakan? Apa namanya? Kalau dibilang sisa kubur itu, artinya dia itu kan di dalam kegelapan. Iya, dikubur kan sengsara. Ya, orang yang sengsara dikubur disiksa itu Bang. Oh enggak.
abang jangan salah. Sekarang saya tanya sama abang. Pada saat abang hidup di dunia ini, hidup dalam kemiskinan, saya bilang, apakah itu kesengsaraan? Apakah itu siksaan? Bukan siksaan, Bang. Tetapi itu kesengsaraan, Bang. Beda di dunia dan di kubur, Bang. Jangan dibandingin. Nah, ya udah lanjut aja dulu, nanti Bang Juma yang respon. Ya, habiskan dulu. Itulah yang mau saya jelaskan. Jadi begini, Bang. Itulah yang saya jelaskan. Makna sengsara di situ bukan berarti itu siksaan. Sama seperti yang saya contohkan ke dalam hidup di dunia ini. Kita hanya serba pas-pasan. Pada saat kita melihat orang lain yang serba ada, kita itu merasa sengsara hidup ini. Orang pergi bisa naik angkot, pergi naik kerja, kita jalan kaki. Itu kan suatu kesengsaraan bagi pemikiran kita. Samalah seperti manusia itu di dalam alam kematian. Dia di dalam dunia yang gelap. Itu adalah suatu kesengsaraan. Sedangkan orang-orang kudus yang masuk ke dalam surga, bersama dengan Allah di dalam surga, hidup dengan terang, dengan damai. Ya itu adalah suatu kebahagiaan. Itulah makanya saya katakan, dan juga di sini dikatakan di sini, dilihatnya Abraham dan duduk di pangkuannya. Makna Abraham di sini merujuk kepada apa? Abraham itu berada di dalam surga. Artinya orang yang mengikuti Allah yang disembah oleh Abraham, yaitu Allahnya Abraham, adalah Allah yang benar. Maka barang siapa yang menyembah Allah yang disembah oleh Allah Abraham, maka dia akan duduk bersama-sama Abraham di dalam surga. Itu ada semua rentetan dari cerita ini. Jadi bukan mengatakan Abraham itu sebagai juru selamat, bukan. Itu untuk menyatakan bahwa Allah yang disembah oleh Abraham itu, bagi orang yang mau menyembah Allah yang disembah oleh Allah Abraham itu adalah Allah yang benar. Sehingga mereka bisa duduk bersama-sama dengan Abraham di dalam surga. Begitu, Bang. Ya, makasih. Ada tanggapan Bang Juma? Iya, jadi terlalu cepat dan terburu-buru ketika saudara kita ini mengatakan bahwa di Kristen itu nggak ada siksaan kubur. Saya kasih data. Di dalam Yehezkiel 26 nomor 20. Maka aku akan menurunkan engkau supaya engkau bersama-sama di sana dengan orang-orang yang turun ke liang kubur. Kepada bangsa dahulu kala, dan aku akan membuat engkau tinggal di bumi yang paling bawah, seperti reruntuhan dahulu kala, bersama dengan orang-orang yang turun di liang kubur, supaya engkau jangan lagi didiami orang, dan jangan tampil lagi di negeri orang-orang hidup. Jadi alam kubur itu ada, dan siksaannya di mana? Coba kita lihat di dalam Ayub 10 nomor 22. Ke negeri yang gelap gulita, tempat yang kelam dan pekat, dan kacau balau, di mana cahaya terang serupa dengan kegelapan. Apakah kemudian ini tidak tersiksa ketika seseorang itu ditempatkan di tempat yang gelap gulita, ditempatkan pada tempat yang kelam pekat, ditempatkan pada tempat yang kacau balau? Siksaan itu, Bung. Ya. Jadi alam kubur itu ada, siksaan itu ada di alam kubur. Makanya di dalam Amsal 15 nomor 24, di situ diterangkan jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas orang yang menggunakan akal. Supaya apa? Supaya dia kemudian menjauhi dunia orang mati yang dibawa. Kenapa dunia orang mati ini harus dijauhi? Karena di dalamnya itu ada siksaan. Apa siksaan itu tadi yang saya katakan? Gelap gulita, kelam pekat, kacau balau. Kacau balau ini silakan Anda tafsirkan. Seperti apa kehidupan kesengsaraan, siksaan orang-orang yang hidupnya kacau balau? Tafsirkan sendiri. Nah, lalu kemudian dalam Mazmur 16 nomor 9 sampai nomor 11 diterangkan begini. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Artinya dunia orang mati ini adalah kubur. Kubur ini berarti ada siksaan di dalamnya. Jadi orang-orang Kristen yang tidak mengikuti pola kehidupan yang diajarkan oleh Yesus, masuk ke alam kubur, dia diapakan di sana? Dikacau balaukan, disengsarakan hidupnya. Ayub 19 nomor 25 nomor 26, tetapi aku tahu penebusmu hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu, juga sesudah kulit tubuhku sudah rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Berarti orang yang hidup di alam kubur itu hidup tanpa daging, tanpa ini, itu adalah siksaan.
Ya, jadi berhenti mengatakan di alam kubur itu tidak ada siksa. Kalau yang Anda maksud itu neraka, itu beda. Seperti di dalam Wahyu 20 nomor 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Ini neraka. Ini nanti setelah dihakimi. Dihakimi dulu baru dilemparkan ke sana. Tapi sebelum dilemparkan ke sana, mampir dulu di alam kubur. Mampir dulu di alam yang diajarkan oleh Yesus. Apa yang diajarkan oleh Yesus dalam kitab saudara? Dikatakan bahwa ada kehidupan sebelum masuk ke dalam Gehenna. Gehenna itu neraka. Sebelum sampai ke sana harus masuk Hades dulu. Apa Hades itu? Hades itu alam barzah. Jadi Hades dengan Gehenna itu beda. Hades adalah alam barzah, Gehenna itu adalah neraka. Sebelum Anda ke neraka, mampir dulu di Hades. Diapakan di sana? Dikacau balaukan di sana. Ditempatkan di tempat yang gelap gulita seorang diri. Di tempat kelam yang pekat seorang diri. Yang tidak ada terang sedikit pun, hanya ada kegelapan. Apakah kalau kegelapan saja yang ada itu adalah kesengsaraan? Yes. Coba Anda hidup mati lampu selama 1 bulan. Anda akan sengsara. Bagaimana di bawah tanah? Tanpa setitik pun cahaya. Anda hidup sendiri di sana. Sengsara? Siksaan? Siksaan, Bung. Siksaan. Karena itulah kemudian sebelum itu terjadi, sembahlah Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan dan dudukkan Yesus hanya sebagai utusan Tuhan. Demikian Bang Andi. Mungkin sudah bisa disudahi kawan? Ya, mohon maaf ya Bang Bayu ya. Apa ini adalah Bang Bayu Resen, mohon maaf ini udah lama, udah waktunya begitu. Mungkin waktunya closing statement gitu. Pak Jabat silakan, kemudian di closing statement dari Bang Juma, kemudian kita tutup. Silakan Bang Jabat di closing statement aja. Oke, terima kasih. Jadi sebelum saya closing, saya sedikit menyampaikan masalah siksa kubur itu. Apa yang disampaikan oleh Bang Juma tentang siksa kubur dalam iman kekristenan itu hanyalah asumsi. Karena siksa kubur dalam kekristenan itu tidak ada. Makna dari gelap itu bukanlah siksa kubur. Perlu kita harus ketahui, adanya siang dan malam di dunia ini. Apakah malam itu siksaan bagi manusia? Tentu tidak. Tetapi makna dari gelap itu berarti adalah orang-orang berdosa. Itulah sebabnya dia ditempatkan di dalam dunia yang gelap. Sedangkan orang-orang yang kudus diangkat ke surga di tempat yang terang. Jadi kalau Bang Juma mengatakan tadi umat Kristen juga punya siksa kubur, itu bukanlah siksa kubur. Karena saya sudah kasih berikan contoh. Malam yang ada di dunia ini bukanlah suatu siksaan kepada manusia. Pada saat terjadi malam mulai jam 6 sore sampai jam 6 pagi, itu bukanlah siksaan bagi manusia. Jadi perlu kita harus ketahui, saya jelaskan siksa kubur itu tidak ada. Jadi apa yang saya sampaikan ini biarlah sebagai renungan bagi kita semua, dan saya berharap besar dari apa yang kita sampaikan, kita bahas hari ini, biarlah orang-orang mengambil kesimpulan, mencari makna kebenarannya, menguji segala sesuatunya, supaya jangan sampai kita beriman dengan hanya asumsi saja tanpa ada bukti. Jangan sampai kita menyembah, mengatakan Allah itu ada, tetapi hanya namanya doang. Sebab Allah itu tidak pernah menampakkan dirinya kepada manusia. Begitu juga, jangan sampai kita beriman adanya hari kebangkitan, kelak. Padahal, pembuktian adanya bangkit dari antara orang mati pun tidak pernah dibuktikan oleh Allah yang kita sembah. Jadi, kembali kepada diri kita masing-masing, semoga kita mengambil hikmah dari semua ini, dan saya hanya berpesan, bagi orang-orang di luar sana, selamatkanlah dirimu, kembalilah ke jalan yang benar, terimalah Yesus juru selamatmu, karena dialah Allah satu-satunya, Allah yang esa, yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, adalah Allah yang esa, yang tunggal, yang pernah datang ke dunia dalam rupa manusia untuk menggenapi semua firman-Nya, sehingga orang-orang yang mati di dalam kekudusan, dia dapat diangkat langsung ke dalam surga, sebab pintu surga sudah terbuka oleh darahnya yang kudus. Maka ketahuilah, tidak ada pernah sejarahnya hitam dan putih itu dipersatukan. Orang berdosa dengan orang kudus itu dipersatukan, itu tidak pernah. Dan itu terbukti adanya surga dan neraka. Terima kasih saudaraku untuk diskusinya. Semoga ke depan kita juga diskusi lebih enak lagi untuk mencerahkan umat manusia. Sebab
tanpa kita menguji keimanan ini, maka kita tidak akan pernah mengetahui di mana letak kebenarannya. Sebab Allah itu satu, Tuhan itu satu, maka firman-Nya sudah pasti satu. Tidak mungkin Allah yang esa, Allah yang satu menurunkan firman yang berbeda-beda kepada umat manusia. Maka saya jelas katakan, di antara semua agama yang ada di dunia ini, hanya satu kebenaran. Maka disinilah kita gunanya diskusi bersama untuk menguji segala sesuatunya, supaya kita menemukan kebenaran yang sejati. Terima kasih saudaraku. Terima kasih Bang Jamat. Sebelum ke Bang Juma, besok masih jam yang sama, topik di WA ke saya aja ya. Oke bro? Oke Bang. Oke, ya Bang Juma silakan closing statement. Terima kasih. Oke, baik. Jadi ketika dikatakan hidup setelah kematian, itu ada. Jadi manusia itu setelah dicipta oleh Allah, itu akan ada untuk selamanya. Cuman berpindah alam. Tadinya alamnya di dunia, kemudian berpindah ke alam barzah, kemudian nanti berpindah ke alam berikutnya. Nah, alam barzah ini nggak boleh diidentikan dengan malam di dunia, nggak boleh. Malam di dunia berada di dalam kamar, kemudian kamarnya ber-AC, ada internet, ada HP, udah selesai. Nggak terasa itu besok pagi lagi. Kalau itu di rumah, itu di dunia malamnya. Nggak masalah. Bahkan COVID kemarin kan kita di rumah, setahun lebih kita di rumah. Tapi fasilitas lengkap, nggak masalah. Ceritanya ini bukan di rumah, bukan di dunia, bos. Ini alam barzah. Alam barzah berarti yang diceritakan adalah Hades. Kalau kita berada di Hades, berarti kita berada di alam maut. Berada di alam kematian. Alam orang-orang yang sudah mati dalam kehidupannya di dunia. Yang kita butuhkan apa di sana? Apa yang diberi petunjuk? Apa yang menjadi petunjuk dalam kehidupan kita? Perbanyaklah amal, perbanyaklah harta surga, kata Yesus. Karena harta surga tidak dimakan oleh karat. Berarti yang harus kita jadikan sandaran untuk menjadi cahaya di alam kegelapan kemudian adalah amal. Amal perbuatan, amal yang soleh. Makanya setiap para nabi ditanya, ya Nabi, apa yang harus aku lakukan sehingga aku mendapatkan hidup? Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, Yesus dalam hal ini, baginda Rasulullah Muhammad SAW, apatah lagi. Apa yang diarahkan? Laksanakan ketaatanmu kepada Tuhan, ikuti perintahnya, lakukan ketetapannya. Ketika engkau tersungkur dalam melaksanakan perintahnya, bertaubat. Bertaubat, bertaubat, dan bertaubat. Umat Islam ketika masuk ke alam kubur, alam barzah, nggak perlu khawatir mereka. Kenapa? Wajah-wajah mereka akan berseri-seri, karena di dalam kehidupannya selalu dibasuh oleh wudhu wajahnya. Itu yang akan menjadi cahaya. Tapi kalau teman-teman Kristen masuk ke alam kubur, alam gelap gulita, di sana dikatakan sama seperti di dunia. Apakah ketika malam itu adalah kesengsaraan? Itu di dunia. Ini kita di alam barzah. Alam di mana penentuan daripada perilaku kita ketika kita hidup. Kalau di dunia ini adalah tempat kita mencari bekal. Ketika kita hidup di dunia ini, ibarat kita itu ya, dari alam ruh naik dalam kapal laut. Berlabuh kapal kita ini. Ada pemandu di atas kapal mengatakan, wahai anak keturunan Adam, kita akan mampir di sebuah pelabuhan. Anda turun semuanya ke atas. Ingat, kalian hanya sementara di atas, di daratan ini. Kalian hanya di atas. Saya ingatkan sebagai juru kemudi kepada kalian. Ku ingatkan kepadamu, perbanyak bekal. Karena kita akan naik kembali ke kapal dan akan melanjutkan perjalanan. Sekali lagi saya katakan kepada kalian, kalian turunlah ke dalam daratan ini. Perbanyak bekal kalian, ambil sebanyak-banyaknya bekal. Tapi satu, ingat, ada penghuni yang ada menetap di daratan itu. Penghuni ini akan menyesatkan kalian, akan membuat kalian lupa bahwa kalian akan kembali ke kapal ini. Sekali lagi saya katakan, di daratan itu ada penghuninya bernama iblis. Dia akan menggiring engkau, akan lupa kembali kepada pelabuhan, kepada kapal ini. Nanti ketika maut datang kepadamu, baru engkau tersadar, ya Rob, ternyata aku kembali kepada kapal ini
dan saya tidak membawa bekal apa-apa, karena ketika saya di daratan, saya terhipnotis dengan kehidupan yang mengenakan, cukup berkata bahwa dia adalah Tuhan, maka aku diselamatkan tanpa lupa tanpa mengambil, dan aku lupa mengambil harta surga yang diperintahkan. Maka ketika kita ingin dilahirkan keluar dari rahim, Allah sudah memberikan. Kamu ke dunia, aku ciptakan untuk sujud kepada aku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Hanya menyembah kepada aku. Tidak ada yang lain. Maka ketika hidup di dunia, apa yang kita lakukan? Sujud, 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 sujud. Menyembah, menyembah, menyembah. Bukan menghilangkan lampu merah supaya tidak ada aturan. Jangan menganut ajaran itu. Karena adanya lampu merah, banyak orang ditilang. Hapuskan lampu merah, nggak ada orang yang ditilang. Tapi apa? Celaka, tabrakan tiap hari. Di dunia aja sudah dapat siksaan. Belum lagi masuk ke alam barzah. Belum lagi ke neraka nantinya. Oleh karena itulah kemudian ketika manusia itu dicipta oleh Allah, diserahkan ke alam dunia ini, Allah mengatakan, wahai anak keturunan Adam, kebenaran itu telah datang daripadaku. Silakan di antara kalian yang mau beriman, silakan beriman. Yang mau kufur, silakan kufur. Tapi ingat, engkau akan aku kembalikan kepada aku. Dan aku akan menghakimi kalian berdasarkan dengan perbuatan kalian ketika kalian di daratan. Apa yang terjadi? Ketika kemudian maut datang, masuk lagi di kapal, kita disapa. Hello! Wih, lama kali kau di daratan, kawan. Berapa tahun rupanya kau di daratan? Aku di daratan 65 tahun, bos. Apa yang kau bawa? Gak ada. Hanya selembar kain kafan yang bisa aku bawa. Loh, kita ini mau melakukan perjalanan jauh loh. Kita mau melakukan perjalanan jauh. Lalu apa yang kamu tinggalkan setelah kamu pergi? Aku meninggalkan 3 anak. Loh, itu ada modal berarti. Kau ajarin anakmu menyembah kepada Allah sebelum kau pergi? Tidak. Kau ajarkan mereka membaca Quran? Tidak. Kau ajarkan mereka mengenal Islam? Tidak. Wah, celakalah kau. Kau akan sengsara di alam barzah ini sampai selama-lamanya. Tapi mereka yang kemudian bersedekah, berinfak, mendirikan Masjid Nur Maulida, kemudian mengajarkan anaknya untuk masuk pesantren, sekolah-sekolah yang didirikan oleh Zuma, ketika mereka mati, mereka punya modal. Promosi Bang Handi. Jadi sahabat-sahabat yang saya katakan, ya, ketika hidup ini berakhir, itu ada 2. Berakhir dan akan menikmati siksaan kubur, atau berakhir dengan akan menikmati kebahagiaan alam barzah. Saya kira terima kasih banyak kepada saudaraku jabat. Saya menghargai saudara. Saya mengakui bahwa Anda punya keilmuan. Meski keilmuan itu tidak bersanad, paling tidak Anda memiliki karakter yang berbeda dengan Kristen yang lain. Saya hargai itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Juma. Terima kasih Bang Jabat. Insya Allah besok jam yang sama kita ketemu kembali dengan topik yang berbeda. Semoga saja kesempatan kali ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bagi saudara-saudara Kristen juga, semoga teredukasi. Saya rasa juga Bang Jabat tidak mewakili Kristen pada umumnya. Ini adalah murni dari Bang Jabat sendiri. Tapi apabila berkenaan ya silakan. Ini di sini hanya tujuannya edukasi. Dan alhamdulillah diskusi berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Semoga saja kita bisa diberi kesehatan. Ketemu besok pagi program yang sama di Yayasan Jujaidin Cakrawala Jember. Terima kasih. Kita undur diri dulu. Sampai jumpa lagi nanti dengan topik yang berbeda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.